kedua dari kelas tahsin yang diadakan oleh Halal Business Academy. Kemudian salawat serta salam semoga tercurahkan kepada Nabi besar Nabi Muhammad SAW beserta para keluarganya, sahabatnya, serta para pengikutnya hingga akhir zaman. Nah, alhamdulillah ya di Jumat ini sih kalau di tempat Ana di Depok ini mendung. Kalau yang lainnya gimana? Mendung juga nggak? Mendung juga nih, Depok juga nih Mas. Sama-sama kita juga ya. Depok ya. Saya Depoknya Tanah Baru. Kalau di sini gimana? Nih, mendung juga sama. Oh, tuh, Bandung cerah tuh. Kata siapa tuh? Bandung cerah. Bandung cerah ya. Soalnya kemarin habis dari Cibinong hujan-hujan santuy gitu. Jadi nggak terlalu hujan-hujannya anak indie gitu, santai. Ya. Padang cerah, Wonosobo cerah, Pekanbaru mendung. Oh. Aduh, banyak yang mendung sekarang. Kalimantan juga kemarin hujan terus. Oh, Medan cerah loh, Medan, Masya Allah. Medan cerah. Ada nggak yang di Planet Bekasi? Tadi sih Ana berangkat dari Bekasi. Kediri cerah. Kediri cerah, Makassar cerah. Masya Allah. Wah, Insya Allah ya. Ya semoga aja maupun cerah ataupun mendung, kita semua bisa tetap menikmati hari Jumat ini dengan penuh berkah Insya Allah ya. Apalagi ditambah juga dengan belajar tahsin, nanti lagi ditambah dengan baca Al-Kahfi, belum lagi nanti di Jumat sorenya baca doa, itu waktu mustajab, Masya Allah. Nah, karena ini udah jam 9 lewat, jadi untuk mempersingkat waktu, langsung aja ya saya akan memperkenalkan narasumbernya, mungkin bagi yang baru ikutan dan belum kenal siapa. Jadi beliau adalah Zahid Samosir, yaitu merupakan lulusan dari Pondok Pesantren Imam Bukhari. Pondok Pesantren Imam Bukhari berada di Solo. Betul ya Mas ya? Iya, alhamdulillah. Kita kan lulus bareng, cuman lebih duluan. Iya. Lulus pesantren maksudnya. Ya, alhamdulillah ya. Kemudian aktif juga di sosial media untuk membuat apa? PRM ya? Populer. Iya, popular teks apa? Ya, kesalahan populer. Kesalahan populer di seputar dalam baca Al-Quran ya, gitu ya? Iya, baca Al-Quran. Ya, Insya Allah influencer yang barokah, Insya Allah. Amin. Oke, baik saja langsung aja Mas Zahid ya, untuk mempersingkat waktu dan juga karena kita di sesi kedua ini bakal kita berikan kesempatan lebih banyak bagi para partisipan untuk tes langsung tahsin ya sama Mas Zahid. Jadi waktu dan tempat kami persilahkan. Ya, Toyib. Ini pertama belum bisa screen sharing ini di ininya. Oh, belum bisa. Masih host yang. Oh. Coba. Oh gitu. Belum bisa. Masukin. Baik. Jadi sembari menunggu okay. Mas Zahid untuk share screen. Saya mau mengulangi sedikit lah mungkin poin-poin penting dalam mengikuti acara ini. Jadi untuk mengikuti acara ini kita dipersilakan untuk mute mikrofon terlebih dahulu selama pembelajaran. Kemudian nanti apabila sudah selesai di acara penjelasan yang dijelaskan oleh Mas Zahid, nanti boleh bertanya secara langsung dengan fitur raise hand. Kemudian nanti apabila sudah ada fitur raise hand, nanti saya akan melihat siapa yang angkat tangan, nanti akan saya persilakan untuk unmute mikrofonnya. Atau bisa juga lewat kolom komentar. Jadi bagi yang ingin bertanya tapi tidak mau menggunakan fitur mikrofon, boleh saja langsung bertanya di kolom chat. Dan apabila mungkin di tengah-tengah pelajaran nanti mungkin ada sedikit pertanyaan yang mungkin bisa disentil gitu, bisa dijawab secara langsung, bisa saja ditulis di kolom komentar, nanti insya Allah Mas Zahid akan menjawabnya secara langsung. Nah Mas Zahid udah bisa ya? Alhamdulillah ya. Alhamdulillah. Siap. Baik Mas Zahid, untuk mempersingkat waktu dan tempat kami persilahkan pada Mas Zahid, silakan. Oke, makasih Mas Nopal yang selalu dijaga Allah Subhanahu wa taala. Amin. Oke, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wa kafa wa salatu wassalam ala nabiyina al-mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil muntaha.
Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin amin rabbal alamin. Bismillah. Teman-teman yang semoga Allah Subhanahu wa taala selalu limpahi keberkahan dalam kesehariannya, dalam umur-umurnya dan dalam acara ini terutama. Puji serta syukur mari kita sama-sama panjatkan pada Allah Subhanahu wa taala karena nikmatnya yang miliaran yang diberikan kepada kita, yang mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa in ta'uddu nikmatallah la tuhsuha." Dan jika kau ingin hitung nikmat-nikmat Allah, sungguh kau tidak akan pernah selamanya bisa menghitungnya. Dan salah satu nikmat dari miliaran nikmat tadi, yang mana nikmat ini sangat amat mahal, yaitu dipilihnya kita untuk bisa berkumpul di sini bareng-bareng belajar untuk memperbaiki bacaan kita membaca Al-Quran. Karena apa? Pertama, kita berkumpul di hari yang mulia, hari Jumat. Dan pada pagi yang mulia ini, kita melakukan aktivitas yang amat mulia juga, yaitu mempelajari Al-Quran. Nabi SAW bersabda, khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamah. Sebaik-baik kalian. Ini yang mengatakan sebaik-baik ini bukan orang lain ya, ini Nabi kita Muhammad SAW, utusan Allah. Jadi yang kasih kita gelar sebaik-baik itu bukan dosen, bukan mungkin artis atau selebgram atau misalnya orang-orang penting, pejabat atau Presiden Jokowi, tapi ini langsung Allah dan Rasulnya SAW. Khairukum, kata Nabi SAW, sebaik-baik kalian man ta'allamal Qur'an wa 'allamah. Kalian yang mempelajari Al-Quran, mempelajari ilmu Al-Quran, menghafal Al-Quran, panjang pendeknya gimana, belajar TPA mungkin, atau belajar di majelis, wa'allamah, dan mengajarkan kepada anak istrinya, mengajarkan pada temannya, atau mungkin cuman ngebenerin bacaan temennya doang, termasuk, kata Nabi SAW, sebaik-baik kalian. Jadi semoga berkumpulnya kita di sini termasuk tanda-tanda bahwasannya Allah Subhanahu wa taala memilih kita untuk menjadi manusia yang terbaik. Amin amin rabbal alamin. Lalu dari miliaran nikmat yang Allah berikan kepada kita juga, kita di sini berkumpul untuk belajar ilmu agama. Ya, mana Quran itu adalah bagian dari agama yang paling penting. Dahulu, Imam Syafi'i pernah, pada saat awal-awal Imam Syafi'i pindah ke Mesir, melihat para ulama Mesir membawa buku-buku fikih yang tebal. Jadi ada banyak buku-buku fikih tebal, berat, keberatan gitu. Imam Syafi'i melihat. Apa kata Imam Syafi'i kepada para ulama-ulama Mesir ini? Wallahi, demi Allah, buku-buku yang tebal itu sungguh menyibukkan kalian dari buku yang ini. Diangkat mushaf kecil dari yang ini, yaitu di Al-Quran. Saking pentingnya ilmu Al-Quran dari segala ilmu-ilmu yang lain. Ilmu Al-Quran adalah ilmu yang paling agung. Yang mana, tadi kita sampaikan hadisnya, yang belajar dan mempelajari Al-Quran dicap oleh Allah dan Nabi SAW sebagai orang-orang yang terbaik. Ini bukan cap yang macam-macam cap lainnya ya. Ini Allah dan Rasulnya langsung yang mengecap kita sebagai orang yang terbaik. Dan juga, kita kemarin udah belajar ya di minggu lalu seputar ilmu tahsin ini tentang bukaan kemarin tuh gimana caranya kita baca Al-Quran yang enak sesuai tuntunan Nabi SAW. Kita kemarin udah bahas bahwasannya ngaji enak pada pandangan Islam yaitu adalah ngaji yang sesuai tuntunan Nabi SAW. Kita kemarin juga udah bahas bagaimana ngaji mengikuti tuntunan Nabi SAW itu adalah termasuk kewajiban. Yang mana Allah berfirman, warattilil Qur'an tartila, dan bacalah Quran dengan tartil, dengan benar sesuai tuntunan. Nah, kemarin kita udah bahas nih seputar ilmu Al-Quran. Ini yang ada di slide kita nih di layar nih. Ilmu-ilmu seputar maharatul qiraah atau keterampilan membaca Al-Quran itu ada 5. Yaitu yang pertama makharijul huruf. Ya, kemarin kita udah bahas makharijul huruf. Ini yang akan kita bahas hari ini insya Allah. Yaitu tempat-tempat keluarnya huruf, terbentuknya huruf di mana, di tenggorokankah, apa di mulutkah, apa di tengah lidah, samping lidah. Lalu ilmu yang kedua ahkamu tajwid, hukum-hukum tajwid. Yang ketiga yaitu waqaf ibtida, ilmu yang mengajarkan di dalamnya di mana sih di ayat itu yang kalau kita nggak berhenti di akhir ayat, kita bolehnya di mana nih berhentinya? Apakah boleh di tengah? Apakah boleh langsung lanjut atau enggak? Apakah haram? Apakah boleh-boleh aja? Itu ada hukumnya di waqaf ibtida. Lalu yang keempat, ilmu yaitu husnul ada. Husnul ada itu dibahas di dalamnya juga. Apakah baca ayat-ayat tersebut kita harus tinggikan suaranya? Apakah ada ayat-ayat yang kita harus ulang 2 kali karena kuat maknanya? Misalnya ada tentang azab, kita ulang 2 kali supaya apa? Jadi ilmu ini tuh husnul ada, berguna untuk supaya orang yang mendengar bacaan kita, atau mungkin kita sendiri yang baca, itu bergetar imannya.
Jadi kita jadi makin ingat neraka, makin rindu surga. Itu keutamaan dari mempelajari ilmu husnul ada, yaitu adab-adab saat membaca Al-Quran. Mana ayat yang kita kasih ayat suaranya mellow, mana ayat yang itu dipelajari di sini, ada ilmu sendiri. Baru yang terakhir nomor 5 yaitu nagem, artinya irama-irama Al-Quran. Dan sebagaimana yang kita bahas di pertemuan sebelumnya, kebanyakan kesalahan kita umat muslimin akhir zaman, yang mana kita emang hidup di akhir zaman kan, yaitu mereka kebanyakan sibuk mementingkan nagem. Gimana caranya mereka ngikutin lagu yang enak, gimana cara mereka ngaji kayak nyanyi, gimana caranya mereka baca Quran kayak syekh-syekh yang mereka itu pada ngefans sama mereka, misal Syekh Sudais, Imam Mekah, atau Syekh Misyari Rosyid Al-Afasi. Terlalu sibuk mementingkan irama sampai lupa pada 4 komponen yang pertama tadi. Makharijul huruf, ahkamu tajwid. Lalu, kenapa? Assalamualaikum, Kak. Kok tidak ada suaranya? Maaf, ini ada yang nggak kedengeran nggak suaranya? Ada nggak yang kedengeran suaranya? Mungkin bisa ngomong di chat. Jelas, jelas, tempat lain jelas. Oh ya, mungkin lagi error mungkin tadi ya. Nah ya, jadi kebanyakan orang itu, alhamdulillah wadih. Oke, top, kita lanjut ya. Alhamdulillah, jadi 4 komponen tadi itu harus kita sibukkan dulu untuk kuasai sebelum kita langsung ke irama. Karena apa? Kayak kemarin kita bilang, misalnya kita nggak duluin makhraj, kita duluin irama. Ada beberapa huruf yang kalau kita nggak serius kita bisa bedain antara ha sama ha misal, itu bisa fatal, karena artinya itu bisa berubah. Yang tadinya memuji Allah bisa berubah jadi menghina Allah, bisa jadi merendahkan Allah karena salah huruf doang. Bahkan dalam Al-Quran itu, dalam bahasa Arab ini, salah irama aja itu udah bisa bikin salah makna. Misalnya, fasaqo lahuma, fasaqo. Kalau kita bacanya fasaqo, saatnya kita angkat sedikit suaranya. Fasaqo, artinya, maka ia memberikan air. Kalau misalnya kita bacanya iramanya datar, fasaqo, fasaqo, nggak ada tangga iramanya, artinya apa? Maka dia berbuat fasik. Apa persamaannya antara ngasih air sama berbuat fasik? Ini kan jauh banget. Inilah pentingnya kita belajar makhraj huruf, ahkamu tajwid, waqaf ibtida, husnul ada sebelum kita langsung fokusin ke irama. Irama itu super duper terakhir. Yang mana di zaman sekarang irama super duper awal. Makhraj bodo amat lah, yang penting bacanya udah kayak orang Arab, udah enak lah, udah mirip-mirip yang kayak di YouTube tuh gitu. Langsung dia tampil. Buru-buru tampil, buru-buru bikin kaset. Ada artis yang baru hijrah, lalu dia mantan penyanyi hijrah. Lalu langsung kata orang-orang album, oke, kita bikin rekaman ngaji. Oke, ayo. Langsung dia bikin kaset. Ayo yang mau beli, fans-fans, ada 30 juz nih, udah ada nih. Dia belum hafiz aja belum, gimana baca 30 juz, kan otomatis udah bacaannya patah-patah. Terus ada banyak yang ngikutin irama lagunya dia, bukan ikutin tuntunan yang Nabi SAW pandu. Ya, mungkin aja ada yang orang nanya gini ya, protes misalnya. Pada saat kita suruh, akhi, belajar makhraj itu wajib. Belajar makhraj ya. Membaca Quran sesuai tuntunan itu wajib. Udah ada hadisnya. Dan dulu kayak hadis yang kemarin kita bahas di minggu lalu, Ibnu Mas'ud, radhiyallahu anhu, sahabat Nabi SAW, suatu saat dia duduk bersama laki-laki yang membaca Al-Quran. Laki-laki ini pada saat membaca Al-Quran, ngebaca ayat di surat, lupa atau apa, innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakin. Bacanya apa? Semuanya itu pendek. Innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakin. Harusnya kan panjang ya. Apa kata Ibnu Mas'ud? Enggak begitu. Nabi SAW dulu membacanya. Lah, lalu gimana Nabi SAW dulu membacanya kepadamu, wahai Ibnu Mas'ud? Akhirnya Ibnu Mas'ud membenarkan. Nabi SAW membacanya panjang. Innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakin. Dibenerin. Inilah bagaimana gambaran para sahabat dahulu sebegitu pedulinya akan membaca Al-Quran sesuai tuntunannya. Karena apa? Sesungguhnya Al-Quran ini turun dengan tajwid. Dan kita diperintahkan untuk membacanya pula dengan tajwid, dengan makhraj yang benar. Nah, lalu kalau misalnya ada orang yang protes nih, udahlah. Jadi Ana pernah ceritanya di Instagram gitu, bikin konten, itu tentang kesalahan kita dalam baca bismillah. Banyak orang yang baca bismillah, kan kalau kita mau makan baca bismillah nih ya, bismillah. Karena pengen buru-buru jadi bacanya itu haknya nggak kebaca nih. Jadi bacanya bismillah, bismillah. Habis di la, langsung kayak udah putus aja bismillah.
Hasilnya apa? Dengan menyebut nama tidak. Dengan tidak menyebut apa-apa jadinya. Nah, kalau misalnya bismillah, kita sampai lengkap lah, sampai sampai ke nafasnya H itu yang dalam, yang mana huruf H itu dari tenggorokan paling bawah kita ucapkan, baru artinya dengan menyebut nama Allah. Ada orang yang protes di kolom komentar. Bro, kata dia gitu kan. Nadanya tuh pokoknya kayak ngajak berantem gitu. Udahlah, orang kita orang Indonesia, nggak usah kayak orang Arab. Masing-masing orang tuh punya logatnya. Ya iya, emang masing-masing ada logatnya. Orang Prancis ngomongnya kayak bonjour, kayak itu orang Prancis. Orang Inggris ngomong R cadel misalnya. Kita ngomong R, dia ada beberapa huruf yang nggak bisa. Indonesia beda, tapi kita disatukan dengan bahasa Arab, bahasa Al-Quran. Emang kita semua bukan orang Arab, tapi kita diwajibkan untuk membaca Al-Quran sesuai tajwid. Lalu apa kita bilang ke orang ini? Jadi masuk surga itu nggak gampang gitu kan. Dan namanya kalau kita mau dapat pahala pas sholat, kita sholat sesuai tuntunan yang Nabi SAW sholat. Soli kama ra'aitumuni usolli. Sholatlah sebagaimana kalian melihat aku sholat. Nabi SAW ruku itu 90 derajat rukunya. Enggak belok-belok, enggak miring kiri kanan, enggak handstand pas ruku gitu kan. Sujud kena semuanya. Dari dahi, hidungnya juga kena. Enggak sujud palanya tiba-tiba dahinya di bawah, tempurungnya di bawah, kakinya di atas. Enggak, kita ngikutin Nabi SAW. Disitulah kita dapat pahala. Begitu pula Al-Quran. Al-Quran itu diwajibkan atas kita ngebacanya sesuai hukumnya tajwid. Lalu ditanya, dosa nggak orang kalau misalnya nggak bisa? Enggak dosa sama sekali. Bahkan orang yang belum bisa baca dengan benar, kayak hadis yang di pertemuan sebelum kita bahas, yang masih terbata-bata bacanya, itu dapat pahala juga. Al-mahiru ma'al Qur'ani, kata Nabi SAW. Orang yang pandai baca Quran, ma'asafaratil kiramil baroroh, yang baca Quran bersama para malaikat yang selalu taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu apa kata Nabi SAW? Dan mereka yang yatata, dan mereka yang terbata-bata dan nggak lancar bacanya, falahu ajron. Mereka mendapatkan 2 kali lipat pahala orang yang bacanya lancar. Jadi masing-masing punya ganjaran pahalanya nih. Nggak ada orang yang baca Quran dia dosa, nggak ada. Nggak ada orang dia baca Quran dia nggak ada apa-apa, nggak. Masing-masing itu pahalanya agung sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang dosa apa? Mereka yang enggan untuk belajar. Misal, sholat, kita diwajibkan nih ya, ruku kayak gini, sujud kayak gini. Lalu kita udah berusaha nih, kita udah belajar, kita pelajari, kita berusaha untuk ikuti. Tapi kita kan nggak bisa sholat, misalnya kita ada orang yang memiliki kekurangan, nggak bisa sholat, jadi harus duduk, kakinya patah misal. Allah Maha tahu nggak? Allah Maha tahu kalau hambanya itu memiliki kekurangan. Allah tahu, oke, hambaku engkau tidak bisa sholat berdiri, maka apa? Duduk. Yang nggak bisa duduk, berbaring. Begitu pula Quran. Kita harus belajar. Kita diwajibkan untuk belajar. Kata Nabi SAW, tolabul ilmi. Belajar, menuntut ilmu. Ilmu di sini artinya bukan ilmu dunia, tapi ilmu akhirat. Tidak ada kata ilmu di hadis yang mengatakan ilmu dunia, tapi akhirat ya artinya. Tolabul ilmi, menuntut ilmu, faridotun ala kulli muslim. Wajib bagi setiap muslim. Kita wajib untuk mempelajari makhraj apa, ahkamu tajwid apa, waqaf ibtida, husnul ada apa. Kita wajib pelajari, tapi untuk prakteknya, baru kita praktek sesuai kemampuan. Kalau misalnya cadel, Allah tahu hambanya ada yang diciptakan cadel. Allah nggak ciptakan tiba-tiba aja terus, ada yang cacat, ada yang enggak. Allah Maha tahu siapa yang Allah ciptakan. Semua ada hikmahnya. Kalau misalnya hamba tersebut cadel, ya sudah berarti gugur bagi dia kewajiban untuk membaca huruf ro. Karena apa? Karena dia lidahnya pendek, cadel, atau kepanjangan misal. Jadi nggak bisa nyebut ro. Misal dia nggak bisa baca huruf dal. Emang karena lidahnya nggak bisa. Allah Maha tahu kalau dia nggak bisa. Yang penting apa? Kita usaha dulu dan ada keinginan. Wajib memiliki keinginan dan wajib berusaha. Dan itulah tentang mempelajari ilmu-ilmu Al-Quran. Jadi hari ini insya Allah kita masuk ke pembahasan pertama kita, yaitu makharijul huruf. Yuklah kita kenalan bareng-bareng apa sih makharijul huruf. Kita kalau lihat di buku-buku tajwid, apapun bukunya, buku yang Mesir atau ulama yang di Saudi atau buku-buku yang zaman ulama terdahulu, pasti urutan-urutan babnya itu dimulai sebelum bahas ahkamu tajwid, kita bahas makharijul huruf dulu. Karena gimana kita mau bahas ahkam tajwid yang isinya ada panjang pendek, ada dengungan, sedangkan kita belum tahu sama sekali huruf itu dari mana sih keluarnya, terus ngebentuk huruf itu gimana sih, bunyinya kayak gimana, makanya kita mulai dulu makharijul huruf. Oke, sekarang pertanyaannya gini, mengapa sih, nih lihat di layar ya, slide-nya, kita tuntaskan makharijul huruf sebelum kita masuk ke pembahasan tajwid.
Nah, berikut alasan-alasan kenapa kita harus tuntaskan belajar makhraj sebelum bahas tajwid. Nah, nanti, nih di layar ya, kalau kita udah masuk ke ahkamu tajwid, selain kita ngebahas panjang pendek bacaan, ada yang 5 harokat, ada yang 2, ada yang boleh 4, boleh 2, ada yang selamanya harus 2. Sebelum kita bahas panjang pendek, di pembahasan hukum-hukum tajwid, itu juga ada pembahasan tentang hukum seputar nun sukun dan tanwin. Nun sukun tanwin itu kayak ang, il, gitu ya. Contohnya, pembahasan dengung pada ikhfa hakiki. Ya, dengungan kita pada saat ngebaca hukum ikhfa hakiki, itu tergantung pada huruf apa setelah dengung tersebut. Misalnya di layar nih, pada saat nun sukun tanwin ketemu ta, maka dengungannya itu di seputar huruf ta. Misalnya, anta. Banyak orang yang baca itu nggak ngerti sama sekali apa namanya dengungan itu di mana sih. Jadi semuanya itu itu sama. Misalnya min qabl, kan huruf qaf ya. Itu tuh dengungannya posisinya sesuai huruf setelahnya. Qaf itu posisi di mana? Di lidah paling belakang, perbatasan antara lidah sama tenggorokan. Perbatasan lidah mau ke tenggorokan paling atas. Jadi suaranya gimana pas baca min qabl? Bukan min qabl, tapi kita taruh dengungnya dalam leher di posisi di mana qaf itu terbentuk. Min qabl. Jadi rasanya tuh di tempat di mana kita biasa pengen ngeluarin dahak tuh, dengungnya di situ. Banyak kita yang belum paham sama sekali kalau dengung itu bukan cuma satu eng mau ketemu huruf kaf, minka, maltaba, kayak gitu ya. Dari beda-beda huruf itu beda-beda juga dengungannya. Gimana cara kita tahu di mana sih kebentuknya dengung tersebut kalau kita nggak tahu hurufnya itu kebentuk di mana, ya? Jadi huruf dal depan, oke, di sini di belakang gigi. Ta, oke, di luar gigi. Padahal kita salah, huruf dal sama ta sama misalnya. Nah, makanya kita perlu ilmu makhraj dulu sebelum kita masuk ke ilmu tajwid agar bisa nguasain dulu huruf-huruf itu di mana sih tempatnya, di mana sih sebenarnya huruf-huruf ini dibentuk. Oke, lanjut. Maka ayo kita bareng-bareng bahas makhrajul huruf. Jadi kita bahas ke materi ya. Coba tadi ada yang nanya di chatting kayaknya. Boleh sebutkan apa saja husnul ada? Dan apakah duduk miring dalam membaca Al-Quran adalah husnul ada? Oh, enggak. Jadi, untuk yang nanya tadi, husnul ada itu bukan adab membaca Al-Quran, adab kayak misal bacanya pakai mushaf atau pakai HP. Misal dia di atas meja atau duduk di kursi atau pakai lekar, pakai meja kecil, apakah Qurannya boleh dilantai atau enggak? Enggak, itu adab yang lain, adab di luar membaca. Ini cuma di seputar bacaan, seputar irama. Misalnya, kemarin kita contohin di minggu lalu ya tentang husnul ada. Kita baca surat Al-Ma'un. Ara'aital ladzi yukadzibu bid-din fadzalikal ladzi. Nah, di ayat di Al-Ma'un itu ada fawailul lil musallin. Maka celakalah orang yang sholat. Di situ kita husnul adanya, di bab husnul ada ini kita ulang 2 kali bacaannya. Kenapa? Agar tergetar orang-orang yang mendengar bacaan kita. Fawailul lil musallin. Celakalah orang-orang yang sholat. Fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Celakalah orang-orang yang sholat yang mana pada saat sholat mereka lalai misalnya gitu kan. Nah, kita ulang 2 kali celakalah. Kenapa? Agar orang yang misal sholat di belakang kita saat kita imam, atau kita baca di depan, atau baca di antara teman-teman kita sebelum mulai majelis, orang-orang yang dengar itu bisa masuk dalamnya hidayah, masuk dalamnya getaran iman gitu. Kayak, ya Allah, selama ini sholat masih salah, ya Allah. Kayak kemarin sholat buru-buru udah kayak ayam matok makanan, ruku bangun gitu kan. Baru sholat, Allah Akbar ruku, belum sampai sempurna dulu, subhanarabbil azim, berdiri lagi, terus sujud, belum sampai sentuh kepalanya sempurna, berdiri lagi. Langsung ingat sholat. Jadi besok-besok, oke, nggak akan lagi saya sholat kayak gitu, nggak beres. Sholat ini harus seperti sholat terakhir saya. Akhirnya dia tobat gara-gara kita. Itu gunanya husnul ada, bukan mempelajari adab-adab gimana kita pakai HP atau mushaf atau wudu dulu atau enggak. Itu adab-adab lain di luar bacaan Quran, tapi adab ya bernama mushaf aja gitu. Oke, lanjut. Jadi tentang makhrajul huruf. Kita langsung bahas yang resmi-resminya nih, bahasan resmi-resminya. Sebelum kita praktek, sebelum kita bahas contoh-contoh. Makhrajul huruf secara bahasa di layarnya
diambil dari kata khoroja yakhruju, artinya keluar. Kata dasarnya itu artinya keluar ya. Dan isem makan, tempat, nama tempatnya dari kata khoroja yaitu makhraj. Berarti makhraj artinya tempat keluar. Makharij itu jamak, artinya tempat-tempat keluar. Berarti makharijul huruf artinya tempat-tempat keluarnya atau terbentuknya suatu huruf. Kalau secara istilah, ini kayak pelajaran PPKN aja ya, tapi nggak apa. Kita harus tahu dulu nih, karena kita wajib. Ini ilmunya di sini soalnya. Makharijul huruf secara istilah itu suatu nama tempat. Nama-nama tempat ya, yang mana pada tempat tersebut dibentuknya atau diucapkannya huruf. Nah, itu adalah ilmu-ilmu dasar pada pembahasan makharijul huruf. Lanjut, apa sih pentingnya belajar makhraj gitu loh? Kenapa sih kayaknya harus banget kita belajar makhraj gitu loh? Kenapa nggak kita cukup dengar aja murotal, terus kita ikutin sebisanya lidah kita, atau enggak kita manjain aja lidah kita. Kalau lidah kita medok, orang Jawa misal, ya udah kita bacanya qul huwallahu ahad, Allahus somad. Kenapa kita manjakan aja bacaan kita sesuai logat-logat yang kita udah biasa. Kenapa sih penting banget nih belajar makhraj nih? Nah, kita bahas setelah ini ya. Jadi, nih, di layar ini, Ana udah tulis beberapa keutamaan tujuan mempelajari makhraj. Berikut tujuan belajar makhraj dan apa keuntungannya yang kita dapati sesudah kita belajar makhraj tersebut. Nah, yang pertama, semakin kalian mahir membaca Al-Quran, semakin ringan juga bacaan kalian. Nggak berat, nggak kesulitan. Nggak pula gampang lelah. Kan kita banyak ya, kalau Ramadan itu kita lomba-lomba ya, berlomba-lomba buat untuk bisa hatam lah, cepat-cepatan hatam gitu. Pengen misalnya 3 hari hatam, seminggu hatam. Teman kita 4 hari, kita harus 3 hari gitu. Tapi kita kadang-kadang lelah gitu kan, capek. Ya Allah, haus. Nih ludahnya udah habis gitu kan. Habis itu kok lidahnya pegel. Kenapa? Karena kita bacanya itu nggak sesuai makhraj yang benar. Bacaan Nabi SAW contoh, itu demi Allah, enteng, ringan, lembut. Dan terbukti, Anas sejak sebelum baca tahsin, itu ngikutin murotal doang kan. Mungkin orang kira, enak bacanya. Enak didengar, tapi capek di kita. Kenapa? Karena kadang kita nggak tahu posisinya di mana, jadi kita terlalu pakai otot, terlalu pakai usaha. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Jadi pakai terlalu keluar. Padahal bacaan Nabi SAW bersih. Suaranya itu bersih. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Nggak boleh pakai efek. Jadi ada beberapa irama yang terlarang. Di antara irama-irama terlarang itu pakai efek. Efek itu artinya kita suaranya normal nih. Ini suara anak pas ngomong ya. A, I, U, E, O. Nah, pas ngaji, anak pakai efek. Efek itu artinya itu kita lebay-lebayin suaranya. Demi apa? Demi ngikutin syekh-syekh yang di YouTube misal. Misal Rosid baca Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Aduh, kita nggak setebel itu. Nggak setebel dia bacanya. Tebel-tebelin dah akhirnya, dikasih efek dari diri sendiri, bukan efek dari edit HP ya, dari rekaman HP gitu. Efek dari tenggorokan kita. Alhamdulillahi Rabbil. Nah, itu bikin capek. Itulah kesalahan banyak orang yang ngikutin irama sebelum belajar makhraj, belajar tajwid. Jadi kita berusaha ngikutin suara orang lain sampai akhirnya kita capek sendiri. Sedangkan bacaan yang Nabi SAW contoh, itu enteng banget, enteng, bersih, tanpa banyak efek, tanpa banyak lebay-lebay. Atau fals juga enggak, tapi kita bulat bacaannya. Yang kedua, bacaan kita bakal semakin bersih. Bagaimanapun background suara kalian, apakah tebel, cempreng, ringan, halus, kayak anak-anak, bacaannya jadi bersih. Ini terbukti ya. Jadi ada salah satu peserta lomba andalan di pesantren, dia itu orangnya dobit, hafal 30 juz. Dobit banget, kuat hafalannya. Pokoknya orang yang paling menjaga diri dari maksiat gitu. Orang yang paling nggak pernah neko-neko, nggak pernah kabur di pesantren, selalu bersama Al-Quran. Tapi kalau dia lomba, itu selalu banyak dihina teman-temannya, dicaci. Karena apa? Karena bacaannya itu cempreng. Bacaannya tuh a'udzu billahi minasyaitonir rajim, kayak kurang pokoknya gatel lah pas denger gitu. Akhirnya apa? Dia introspeksi diri, oke, kayaknya mungkin hafalan aku udah bagus, kayaknya harus belajar tajwid deh, belajar tahsin. Akhirnya ikut dia tahsin. Ikut tahsin, padahal dia udah berusaha dulu beli murotal misalnya. Berusaha diikutin murotal, siang malam didengerin, diikutin, tetap bacaannya nggak makin bagus. Tapi sejak belajar tahsin, face to face bersama ustadz yang bersanad, ustadz yang punya sanad, akhirnya lomba akhir tahun setelah dia ikut tahsin 5 bulan, bacaannya jadi bersih banget. Dan kita nggak pernah nyangka yang pita suaranya kayak dia,
banyak dihina-hina santri lain itu bisa bersih. Kenapa? Cuman karena belajar tahsin. Bukan karena dia dengerin murotal. Bahkan murotal yang sampai bergiga-gigabyte di HP-nya atau di MP3-nya dia, itu sama sekali nggak ngebantu dia untuk dapat suara yang bersih. Suara yang bersih itu muncul sejak apa? Sejak dia belajar tahsin lebih dalam. Karena di tahsin bukan cuma belajar cara nyebutin huruf, tapi tahsin juga, gimana cara kita membersihkan suara kita dari suara-suara yang banyak efeknya, banyak lebaynya. Nah, yang ketiga, tadi kan udah makin mahir nih, makin ringan, habis itu makin bersih bacaannya. Ya, makin bagus, didengarnya pun pasti makin bagus, pasti. Dan yang mengetahui itu bukan cuma orang-orang yang paham, tapi juga orang-orang yang awam mendengarnya lebih bersih, lebih bakal dinilai secara otomatis, wah ini kok bersih banget nih, nggak kayak yang lain. Karena apa? Karena dia belajar tajwid tadi. Yang ketiga, keutamaannya, kalian bisa lebih tadabbur saat baca Al-Quran. Karena apa? Udah enteng, bersih, jadi baca tuh lebih nikmat. Jadi kebanyakan orang kan kalau ngaji Quran tuh jadi beban ya. Kayak, aduh, ini harus hatam, berarti ntar nggak boleh tidur siang deh, harus ngaji lagi siang. Aduh, ntar sore harus ngaji lagi. Beban kayaknya kan. Kayak ada kerjaan tambahan. Tapi kalau misalnya kita udah belajar tahsin, udah dapat bacaan yang bersih, udah enteng, jadinya baca Al-Quran itu seperti meditasi, kayak momen untuk istirahat, malah penenang jiwa beneran gitu loh, bukan cuma penenang yang dipaksain kayak kita ngaji kok tapi capek gitu. Oke, hati kita tenang tapi capek. Kalau ini udah hatinya tenang gitu kan, lidah pun nikmat gitu, kita nggak haus, nggak capek, nggak pula pegel lidahnya, karena semua yang kita baca huruf-hurufnya enteng. Kalau udah sesuai tuntunan Nabi SAW. Lalu yang keempat, yang paling fatal, faedah dari belajar tahsin, yang paling fatal, nomor 4, yaitu apa di sini dibacaannya? Yang paling fatal dari pelajaran makhraj ini, kalau kita salah baca huruf, mengakibatkan bacaan kita merusak makna ayat tersebut. Bukan cuma rusak karena salah huruf, salah harokat juga bisa. Salah irama aja tadi yang Ana jelasin di awal, salah irama dari fasaqo jadi fasaqo, jadi datar semua, itu udah bisa ngerusak maknanya. Bahkan kalau kita ngomong alam taro, misalnya kita di surat di Al-Quran di juz 30, alam ya'lam bi annallaha yara. Tidakkah mereka tahu kalau misalnya Allah itu melihat gitu misalnya. Tapi kalau kita ganti jadi yang alam ya'lam bi annallaha yara. Ya'lam bukan ya'lam. Jadinya apakah mereka nggak sakit kalau Allah lihat mereka? Jadi kalau Allah melihatnya sakit terus, itu apa artinya gitu loh. Kita gara-gara salah harokat sedikit, salah panjang pendek sedikit, jadi beda artinya. Nah, kita lihat contoh-contohnya ya. Setelah ini di slide-nya kita lihat berikut contoh kesalahan bacaan yang menyebabkan berubahnya arti jadi fatal. Demi Allah fatal banget. Nih kita lihat nih, coba. Berapa dari kita yang tahu kalau kayak gini tuh fatal banget ya? Yang pertama di Al-Fatihah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Banyak dari rakyat kita Indonesia atau orang-orang di desa atau mungkin kita yang masih awam dalam baca Al-Quran, kalau baca itu ainnya belum jelas nih. Jadinya apa? Nggak usah berusaha belajar ain deh. Kita a-in aja. Kita jadiin dia huruf hamzah aja deh. Jadi a, biar gampang. Hasilnya gimana? Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Artinya apa? Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Rabbil Alamin. Rob. Kalau alamin, pakai ain, artinya apa? Raja alam semesta. Tapi kalau kita baca Rabbul Alamin, rajanya orang-orang sakit. Allah Tuhannya orang-orang berpenyakit. Apa ini gitu kan? Gara-gara salah ain sama a doang, berubah jadi rajanya alam semesta, di rajanya para orang penyakitan. Nah, tambah lagi kalau kita alhamdulillah, alhamdunya, kita baca tebal. Ingat ya, teman-teman sekalian yang cintai Allah, alhamdu, ha itu pakai nafas kita yang paling lembut. Kayak kalau misalnya kalian tuh pengen ketemu orang spesial, terus kalian pengen tahu kalian bau mulut atau enggak sih, kalian langsung gitu. Kan itu lembut ya, hembusan napas paling dalam, paling lembut banget. Biar bisa kecium bau mulutnya kan. Kayak gitu huruf ha. Kalau kalian bacanya tebal, alhamdulillah. Banyak nih imam-imam di masjid-masjid yang baca ha-nya itu ditebalin. Alhamdulillahi alha. Padahal mereka nggak tahu. Ini bener-bener paling jahat kalau kita tahu artinya. Alhamdulillah segala puji bagi Allah. Puji ya, puji. Kalau misalnya kita baca alhamdu, artinya apa? Kematian. Kematian bagi Allah. Udah salah alhamdu, salah alamin. Totalitas dosanya itu kan. Alhamdulillah, kematian bagi Allah, Rabbil Alamin.
Tuhannya para orang penyakitan. Ini tuh bener-bener jadi memuji Allah, jadi menghina Allah. Bener jauh langit, minas sama dari langit, wah sumur bor. Dan sumur bor. Jauhnya itu langit dan bumi gitu loh. Lalu salah yang kedua. Dhalla dhalalan ba'ida. Mereka sesat, kesesatan yang jauh. Dhalla dhalalan ba'ida. Jadinya apa? Mereka jadi bayangan yang jauh, bayangan yang panjang. Apa bayangan gitu kan? Kegelapan, bayangan. La'in, nah ini juga yang nomor 3 nih ya. La'in syakartum la'azidannakum. La'in syakartum. Dan jika kalian bersyukur, semakin bersyukur maka la'azidannakum. Sungguh aku akan tambah bagi kalian. Tambahkan nikmat. Kita semakin bersyukur dari yang sedikit. Allah jadi berkah hidupnya gitu kan. Tapi ini apa? Kalau kita baca la'in sakartum, kita bukan baca sya. Tapi bacanya pakai sin. Sakartum la'azidannakum. Sesungguhnya, kalau kalian itu mabuk, sakaro itu artinya mabok. Minum bir ya, minum bir mabok. Kalau semakin kalian mabok, semakin aku tambah nikmat kalian. Ya mungkin maksudnya nikmat kalau kayak gini halusinasi gitu dia. Gara-gara dia mabok gitu kan. Ini salah banget dan banyak orang yang nggak paham dan nggak mau belajar gitu loh. Kalau misalnya sya sama sa itu bisa jadi yang indah gitu artinya, menjadi makna yang sebegitu hinanya. Kalau kalian makin mabok, semakin aku tambah nikmat kalian. Kan salah. Ntar jadi dalil bagi orang-orang yang pada bilang orang-orang nggak paham bahasa Arab, nih buktinya boleh kalau mabok nih bisa tambah nikmat. Ini enggak gitu loh. Salah, udah salah dicocok logiin sama orang gitu kan. Jadi kita dosanya berlipat gitu. Terus wallahu alimun hakim. Dan Allah itu maha mengetahui lagi maha adil gitu kan. Kalau kita baca alimun hakim, alim jadi apa? Alim, bukan alim. Allah maha berpenyakit. Allah berpenyakit dan Allah itu maha sempurna gitu kan. Allah lam yalid walam yulad. Tidak melahirkan, tidak pula diperanakan gitu kan. Gimana caranya kita udah Allah yang maha sempurna, jadi Allah, berpenyakit. Dan yang terakhir, wa ammasa ila falatanhar. Dan kalau sa'ila, minta-minta, tukang minta-minta ya di jalan ya, minta-minta, Pak, 5.000 Pak. Wa ammasa ila falatanhar. Dan jangan hardik dia. Tanhar, pakai ha, artinya jangan hardik dia. Kalau kita ubah jadi tanhar, dan apabila kau lihat minta-minta, maka jangan sembelih dia. Jadi nggak boleh disembelih doang. Akhirnya kita hardik, kita bully, kita lempar air panas gitu boleh gitu kan. Karena apa? Karena kita bacanya falatan ha. Ha sama ha beda. Kalau di surat di surat Al-Kautsar, ha jelas karena sembelih gitu kan. Artinya apa? Fasholli lirabbika wanhar, dan sholatlah untuk Tuhanmu dan menyembelihlah gitu, tentang ayat-ayat kurban, perintah kurban. Nah, itulah gambarannya bagaimana kita salah huruf doang, bahkan cuman salah irama itu bisa memuji Allah jadi menghina Allah gitu kan. Dari yang kita tadi memberikan nikmat keindahan gitu, orang yang bersyukur jadi orang yang mabuk, jadi arti yang hina gitu dari yang bagus gitu. Itulah kenapa kita harus penting banget mempelajari makhraj sebelum tampil, sebelum kita ngimam sholat, sebelum kita ngajarin ke orang lain. Karena kalau misalnya kita tampil, kita ngajarin orang, atau kita imam sholat, di saat kita belum bisa makhraj, nanti bacaan kita kelak akan dijadiin contoh orang-orang di belakang kita. Atau orang-orang yang kita ajarin. Kita ngajarin anak kita, ngajarin temen nih. Yang bener tuh gini, dicontohin. Salah. Akhirnya kita nyebarin ilmu-ilmu yang salah. Makanya salah juga tadi, mungkin orang-orang fans artis yang hijrah tadi yang Anda cerita di awal, yang artis penyanyi hijrah terus bikin murotal gitu ya. Fansnya bilang, hey, kan Nabi SAW bilang, sampaikanlah dariku walau 1 ayat gitu kan. Enggak apalah, mereka nyampein tuh bikin murotal malah bagus, malah jadi pahala amal jariah. Iya, amal jariah kalau bacaannya bener. Emang kebaikan itu semua tuh ada syaratnya gitu kan. Kalau misalnya mau ngajarin fikih, kita harus ngerti dulu fikih gitu loh. Ngajarin tentang riba, ngerti dulu masalah muamalah kontemporer. Ngajarin Quran juga harus kita bisa baca Quran yang benar, setidaknya mendekati. Atau enggak ilmu kita udah sahih. Misalnya kita belajar dari guru yang bersanad nih, kita belajar dari guru yang bersanad, tapi kita belum punya sanad. Anak juga belum punya sanad gitu kan, tapi belajarnya dari guru yang benar. Maka yang kita ajarkan kan otomatis ilmu yang benar juga. Beda kalau misalnya dia artis hijrah. Enak suaranya karena enak nyanyinya. Akhirnya Dia bikin murotal, bukan sesuai bacaan Nabi, tapi sesuai nyanyiannya. Ana pengen cerita lucu nih. Jadi Ana tetanggaan di rumah ini sama Roma Irama. Roma Irama atau Raja Dangdut gitu kan. Suatu hari Roma Irama itu kena penyakit jantung gitu. Pada saat dia sembuh, dikasih selamat datang dari masjid komplek, disuruh jadi imam. Akhirnya
dia imam sholat gitu, taraweh dan sekaligus ceramah. Anak kaget di belakang. Siapa nih imamnya kok pakai kayak sorban-sorban syekh gitu. Jadi Roma Irama pakai syekh apa sorban-sorban syekh gitu. Dari belakang dikira Ali Jaber atau kayak siapa gitu kan pakai sorban gitu. Akhirnya pas imam dia sholat kan, Allahu Akbar. Itu beneran, anak dengar sendiri dari kuping di belakang. Kok kayak dangdut gitu kan, enak gitu. Terus dia baca Al-Fatihah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Itu anak dengar di belakang. Jadi rasanya kok, ya Allah kok kayak irama-irama yang biasa dipakai goyang gitu kan. Ternyata emang dia bacanya itu sesuai nada dia yang pakai pas dangdut gitu. Sama kayak artis yang tadi dia hijrah gitu kan. Belum belajar tajwid, jadinya apa? Bikin merotal sesuai irama nyanyiannya dia. Jadi Roma Irama tadi kaget jamaahnya. Kok bacanya kayak gini? Oh ternyata karena belum belajar tajwid dan diberikan imam dan akhirnya imam pakai yang dia punya gitu kan, imamnya pakai irama-irama dangdut yang Roma Irama biasa nyanyiin dipakai pas sholat. Nah gitu, itulah fatalnya kenapa kita harus belajar tajwid. Nah oke, jadi kita langsung masuk ke berikutnya ya. Jadi makhorijul huruf tadi kan kita udah bahas ya. Makhorijul huruf itu tempat-tempat keluarnya terbentuknya huruf di rongga mulut sampai ke tenggorokan dan sampai ke hidung juga. Nah di sini kita bakal bahas langsung masuk nih ke ilmunya nih. Pengelompokan makhraj. Nah, pengelompokan huruf-huruf tersebut. Ada 5. Yang pertama itu adalah al-jauf. Al-jauf itu artinya rongga tenggorokan sampai rongga mulut. Ngalir dari dalam keluar. Tapi nggak ada hubungannya sama hidung ya. Rongga mulut doang. Nah, dalam sini semuanya. Itu al-jauf bahasa Arabnya. Yang kedua, al-halak. Halak itu artinya tenggorokan. Ini tenggorokan nih. Semua huruf-huruf yang dibentuk dalam sini, itu berarti masuk ke huruf-huruf halak. Huruf-huruf yang dia itu tempat keluarnya, tempat terbentuknya, pakai tenggorokan. Jadi usaha kita untuk ngebentuk dia tuh pakai tenggorokan doang, nggak ada lidah gerak, nggak ada gigi yang gerak, cuman tenggorokan doang udah bisa ngebentuk huruf itu. Lalu lanjut, setelahnya al-lisan. Lisan itu artinya apa? Lidah. Nah, ada lidah belakang, lidah tengah, samping lidah, pinggir lidah, beda-beda. Nah, itu termasuk al-lisan, makhraj yang terbentuknya dengan lidah, dan itu paling banyak gitu kan. Ro dari lidah, lam dari lidah, zo dari lidah, za apa lidah, nanti kita bahas. Lalu setelah lidah ada lagi al-khoisyum. Khoisyum itu artinya rongga hidung. Jadi teman-teman sekalian harus tahu nih ya, nggak semua huruf yang boleh masuk ke rongga hidung itu cuma nun sama mim. Tapi kebanyakan kita kalau misalnya baca Quran itu kita ikutan keluarin suara dari hidung, padahal salah gitu kan. Buktinya apa? Coba kalian kan sekarang mic-nya mati nih. Mati nih mic-nya ya. Iseng-iseng aja coba baca Al-Fatihah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Terus kalian bacanya itu sambil pencet hidungnya, pencet. Kayak orang lagi iseng, anak kecil nyubit-nyubit itu. Pencet, baca Alhamdulillah. Kalau misalnya kalian selain huruf mim, kan alham. Nah, kalau mim kan itu huruf yang pakai hidung ya. Selain huruf itu, kalau misalnya kalian suaranya bengek, suaranya itu bindeng, gitu suaranya. Alhamdulillahirabbil alamin. Berarti kalian masih pakai suara hidung pada saat baca Quran. Dan hukum aslinya nggak boleh ada sama sekali yang masuk ke hidung kecuali huruf-huruf selain nun sama mim. Nah, kalau misalnya kalian baca nih, alhamdulillah nih, ana baca ya kalau misalnya nggak pakai hidung nih kecuali mim. Alhamdulillahirabbil alamin. Jelas, berarti tandanya udah bener bacaannya. Karena nggak pakai suara hidung. Coba aja kalian kan mic-nya mati nih. Iseng-iseng aja pencet hidung. Kalau malu matiin kamera dulu karena ini kelihatan soalnya siapa aja. Tutup matiin kameranya, tutup hidung, baca Al-Fatihah gitu. 2 ayat, 3 ayat. Kalau misalnya masih ada yang masuk suaranya kayak gitu, tapi selain huruf mim sama nun berarti masih salah bacaan kita. Karena cuma 2 huruf doang yang boleh pakai hidung. Terakhir yaitu syafatan. Khoisyum rongga hidung. Kalau jauh rongga mulut, syafatan arti bibir. Bibir bawah, bibir atas, itu syafatan. Itu yang paling terakhir dari ilmu tajwid. Dari makhrajul huruf. Kita langsung masuk ya. Nah, ini gambarnya nih. Gambarnya agak serem. Nggak bisa ketemu di Google sama sekali gambarnya bagus, ya Allah. Nah, ini gambarannya ya kalau kita lihat. Nah, ini kalau kita gambar nih. Jauh itu mana jauh? Nah, kita gambar. Jauh itu ini. Nah, dari dalam sampai keluar. Nah, semua jalur ini, yang lubang di sini itu namanya jauh. Ya. Oke. Lalu misalnya tadi ditanya, khoisyum mana khoisyum? Khoisyum itu kan rongga hidung ya. Khoisyum tuh sini, ini gambarnya nggak jelas nih. Nah, lubang ini khoisyum. Jadi pada saat kita baca huruf nun sama mim, misalnya pas kita baca itu anginnya dari sini keluar, dari sini juga keluar.
dari hidung sama dari mulut juga. Itu khoisyum. Kita baca lagi tadi apa setelahnya? Al-halak. Nah, halak itu sini nih. Nah, kelompok di sini nih. Lihat ya. Nah, di situ itu namanya al-halak. Ada dalamnya ada huruf A, H, Hamzah, H. Atasnya Ha sama A, Kho sama Gho. Itu semua kelompoknya tenggorokan. Atasnya apa? Lisan nih, lisan nih. Ini semua huruf-huruf ini lisan semua nih, pakai lidah. Nah, lalu lisan itu terbagi, ada yang lisan bawah, lisan tengah, itu semua lidah. Bibir ya ini, bibir depan. Nah, jadi ada huruf-huruf yang beda-beda ya. Ada yang terbentuknya di tenggorokan, di lidah. Ada yang ngebentuknya itu dia dari bibir. Nah, nggak boleh sama sekali kita tabrakan atau ketuker-tuker. Yang dia tenggorokan malah pakai hidung. Yang hidung malah nggak masuk hidung sama sekali. Tersalah, termasuk bisa ngubah makna dan termasuk nggak boleh juga dalam baca Al-Quran. Apa itu pertanyaan? Bedanya idan sama A. Oh, bedanya alif sama hamzah. Rata-rata orang-orang yang nggak bisa ngebedain alif sama hamzah, itu pakai Qurannya mushaf. Bentar, ada mushaf ya? Mushaf Indonesia. Jadi mushaf Indonesia itu kalau bikin hamzah, itu langsung gini aja, apa? Langsung batang ya. Ada batang kayak tiang listrik nih. Terus ada atapnya, ada ini. Nah, kayak gini. A, ini A berarti. Kalau I gimana? Gini, ada batang lagi, terus ada kayak sepatu bawahnya, ada I. Kalau misalnya Quran kalian Quran Indonesia, Quran teman-teman pakai Quran lokal, atau Quran Malaysia, nah itu kayak gitu bentuknya. Tapi kalau misalnya kita pakai Quran Saudi, atau Quran Mesir, Quran Maroko, nah itu Qurannya itu, setiap ada A, I, U, pasti ada hamzahnya. Di alif nih, ada hamzahnya. Dan kalau misalnya di Quran Mesir, Quran Saudi gitu nggak ada hamzahnya, berarti dia cuma dibaca panjang doang. Misalnya ini ada ba, ba setelahnya alif, ba jadi panjang kan. Jadi alif itu cuma buat dibaca panjang doang. Nah kalau di Quran, makanya kalau misalnya kita mungkin bagusnya pakai Quran Mesir atau Quran Saudi, karena jelas di situ yang ada hamzah mana, yang alif cuma dibaca buat panjang doang, itu di yang mana gitu. Nah oke. Lanjut ke pembahasan setelahnya. Let's go. Belajar tahsin. Pertama kita mulai membahas tentang al-jauf, yaitu rongga mana tadi? Rongga tenggorokan sampai ke mulut. Ini lubang ini doang nih, hidung nggak ikutan di situ. Oke. Al-jauf itu artinya jalur dari rongga tenggorokan sampai ke rongga mulut. Oh, nih jalan tol nih. Sampai keluar. Dari sini sampai dibuang, itu semua tuh. Yang biasa kita buat minum, makan, itu al-jauf. Tercangkup dalamnya 3 huruf, yaitu pertama alif maddiyah, waw maddiyah, sama ya maddiyah. Alif maddiyah, waw maddiyah, ya maddiyah, itu 3 huruf yang dia itu sukun ya, dia itu mati gitu. Gunanya untuk apa? Agar huruf sebelumnya dibaca panjang. Misal alif maddiyah, yang batang tadi itu kan nanya tuh bedanya alif sama hamzah apa. Nah, kalau misalnya sebelumnya ada huruf ba, misal gini ya, gambar lagi dah. Oke, banyak nulis sekarang, kita asik. Misal alif nih, alif. Ya, alif. Tambahin sebelum ba. Nah, baca gimana? Ba, gitu kan? Kalau misalnya waw maddiyah, waw yang mati yang sukun, sebelumnya ada ba. Baca gimana? Ya kayak biasa. Dibacanya jadi bu, jadi panjang. Jadi 3 huruf ini yang membuat panjang. Nah, kebanyakan orang yang baca itu, pas ngebaca ba atau bu itu masuk ke hidung. Padahal haknya huruf-huruf panjang ini, kalau kita baca itu harus penuhnya dari mulut. Nggak boleh ada kerjasama sama rongga hidung. Tandanya gimana? Tadi yang tadi Ana contohin di awal ya. Coba baca Quran. Ayat apapun favorit atau cuma 1 ayat doang, 2 ayat doang, sambil pencet hidung. Perhatiin di ayatnya. Ini ada huruf ini nggak ya? Ada ada mim menun nggak ya? Kalau misalnya nggak ada, terus kita masih bacanya masuk ke hidung. Misalnya bacanya abasa wa tawalla. Kan abasa wa tawalla. Nggak ada kayak ambasa, nggak ada mimnya kan? Nggak ada mim. Bukan ambasa tapi abasa. Itu bersih dari keberadaan huruf mim sama nun. Pencet hidung deh, pencet. Sampai rapat pokoknya. Abasa wa tawalla. Nah, itu benar bacaannya. Karena semua keluar. Dari rongga mulut semua. Kalau masih bindeng tuh istilah Jawa, nggak tahu istilah Sundanya apa, atau istilah Sumateranya apa. Ya, bindeng itu suaranya jadi kayak orang pilek ya. Gitu suaranya. Abasa wa tawalla. Nah, kalau kayak gitu tandanya belum sempurna bacaan kita keluar dari mulut. Apa sebab sih yang bikin bacaan kita nggak keluar sempurna dari jauf? Apa sih yang bikin kita huruf-huruf selain mim sama nun masih aja masuk hidung? Itu karena di antara sebabnya kita terlalu ngikutin murotal yang tadi kan, ngikutin suara-suara yang bukan suara kita.
kemarin minggu lalu kita udah bahas nih. Perintah Nabi SAW di hadisnya, Zayyanul Quran bi aswatikum. Indahkanlah bacaan Quran kalian bi aswatikum. Dengan suara-suara kalian. Bukan dengan mengikuti suara orang lain. Jadi, dengan apa yang nikmat Allah diberikan pada kita gitu kan, dari misalnya kita cempreng atau tebel, ya udah kita indahkan cempreng itu, indahkan tebel itu, indahkan suara kita yang kayak anak-anak itu misalnya, sesuai kategori genre suara kita masing-masing gitu. Bukan ngikuti suara, kalau kita ngikuti orang lain terlalu tinggi sama terlalu rendah bacaan kita, itu yang bikin suara kita bisa masuk ke rongga hidung. Kalau misalnya terlalu rendah nih, keseringan kejadian misalnya suaranya tinggi, terus dia senang sama syekh yang tebel-tebel nih. Woi, ini Imam Mekah nih keren nih. Gitu kan? Ini keren nih, bacaannya tebel gitu. Alhamdulillahirabbil alamin. Ditebel-tebelin sama dia. Alhamdulillahirabbil alamin. Rata-rata namanya orang berusaha bikin tebel suara itu pasti kerja sama rongga hidung. Alhasil apa? Pencet deh suaranya, pencet hidungnya. Alhamdulillahirabbil alamin. Jadinya apa? Kayak orang pilek tadi, salah gitu kan. Nah, itu efeknya. Kalau suaranya ditakdirkan fales gimana rinanya? Kalau misalnya fales, ya kita baca Al-Quran sesuai semampu bacaan kita. Apa namanya? Perbaiki tajwidnya. Karena Nabi SAW itu nggak pernah perintahkan kita buat suaranya indah didengar orang. Tapi indah di pandangan Nabi SAW itu apa? Yang indah itu, di pandangan Allah dan Rasulnya, itu yang sesuai sebagaimana Quran itu diturunkan. Yaitu dengan tajwid. Karena Al-Quran diturunkan dengan tajwid. Nabi SAW pas dengar wahyu, itu Jibril itu menyampaikannya bukan kayak nah misalnya Jibril di goa gitu kan, ngasih tahu, wahai Muhammad, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaqal insana min 'alaq, Iqra wa rabbuka akram. Malaikat Jibril nggak kayak gitu. Malaikat Jibril nurunin Al-Qur'an itu sesuai sama tajwid. Jadi pas malaikat Jibril sampaikan ayat-ayat, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, malaikat Jibril pun menyampaikan ayat itu sesuai sampai kol-kolahnya kebaca semua. Bukan malaikat Jibril Iqra bismi rabbikal ladzi khalaqal insana min 'alaq. Udah ntar wahai Muhammad ntar kamu indahkan sendiri. Ya enggak. Karena Quran ini turun dengan tajwidnya. Maka kita diperintahkan cuman untuk memperindah semaksimal dengan suara kita, tapi yang perintah sebenarnya wajib itu adalah mengindahkannya dengan memperbaiki tajwid kita. Makanya kalau suaranya emang fals, kita cukup enggak, karena suara itu derajatnya di sisi Allah sama. Ya Allah ciptakan cempreng, yang Allah ciptakan dia dia tebal atau suaranya nggak bisa tinggi, dia indahkan dengan suaranya itu. Kalau misalnya suaranya rendah, ya udah bacanya rendah. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim. Itu di sisi Allah itu udah bagus gitu kan, karena apa? Kita sesuaikan dengan tajwid. Kalau bacaannya tinggi, ya udah, kalau dia bisa teriak, itu kelebihan dari Allah, karena suara itu termasuk rezeki dari Allah yang Allah nggak berikan kepada sesemuanya. Beberapa orang Allah berikan fadl alias keutamaan, misalnya suaranya bisa teriak sampai 2 perumahan bisa dengar suara dia. Itu keutamaan dari Allah gitu. Bukan kewajiban, tapi emang Allah kalau kasih, ya udah kita pakai. Kalau Allah berikan kita suara yang biasa-biasa aja, kita perbaiki bacaan itu. Nah, itu perintahnya. Dan memperbaiki itu, itulah mengindahkan bacaan tersebut. Lanjut, jauh udah bahas ya. U, A, I, dan nggak boleh sama sekali masuk hidung. U, A, I. Nah, kayak gitu ya. Kalau misalnya coba di sini hostnya mana ya? Mas Novel kayak belum kelihatan lagi kayak dari tadi. Masih sendiri aja nih. Oke. Iya, gimana Mas Zaid? Oh iya, Mas Novel kayak kita kalau praktek jauh sedikit dah kayak gimana? Oh, boleh. Kita kayak ambil kayak 2 orang nih untuk coba baca sambil hidungnya dipencet. Oke, boleh. Kalau begitu langsung aja siapa yang dominan langsung aktifkan. Bentar. Oh, belum. Kita pilih dulu ayatnya nih. Apa ya ayat-ayat di Al-Quran yang dia itu nggak ada huruf mim sama nun, surat pendek. At-Takatsur ada mimnya gitu kan. Coba Al-Qari'ah. Nah, Al-Qa. Nah, setelah Qaf tuh ada alif maddiyah tuh. Al-Qa kan ada alifnya kan setelah Qa. Al-Qari'ah. Al-Qari'ah kalau dibacanya benar, kita pencet hidungnya, nggak ada sama sekali satu huruf pun yang masuk ke hidung kayak orang pilek. Al-Qari'ah, Al-Qari'ah, Al-Qari'ah. Coba Mas Nopal dipilih, coba yang pengen coba baca Al-Qari'ah ayat 1, sambil pencet hidungnya coba di raise hand. Coba. Nah, kita Nur Fadila Ramadhani. Silakan untuk unmute.
Kalau videonya nggak dihidupin nggak apa-apa kan, Kak? Nggak apa-apa, yang penting pencet hidungnya. Nggak boleh curang. Oke. Oh iya, nggak. Harus beneran pencet. Kalau misalnya pencetnya kayak gitu mah sama aja nggak dipencet. Kita pencet maksimal. Terus baca Al-Qari'ah. Coba dibaca Al-Qari'ah. Al-Qari'ah. Coba sekali lagi. Sambil dipencet. Al-Qari'ah. Nah, ya itu contoh Al-Qari'ah yang nggak sama sekali pakai suara hidung. Oke, barakallahu fiik, Nurul Fadilah. Sekarang kita langsung pindah ke orang kedua. Siapa yang mau baca Al-Qari'ah? Apa kita ganti ayat ya? Apalagi nih ya, Mas Noval, ayat di surat-surat pendek yang nggak ada sama sekali huruf nun dan mimnya. Kayaknya susah banget nih ya. Oh iya, tabat yada. Tabat yada abi lahabi wa tab. Nah, di tabat tiada ini yang masuk ke hidung, pakai suara hidung cuman di abi lahabiu. Karena apa? Itu dengung. Nun sukun, lahabin ketemu watab, ketemu waw. Biu. Jadi pas biu itu nggak apa masuk hidung, yang penting sebelumnya. Oke, sekarang tabat yang mau baca siapa? Kita nggak mentingin makhraj dulu ya, yang penting keluar dari hidung dulu. Jadi kalian jangan malu kalau baknya salah atau apanya. Yang penting kita sekarang materi kita yang pertama ini gimana cara ngeluarin dari hidung, coba. Oke, siapa yang pengen coba? Langsung. Mas Noval, siapa tuh Mas Noval? Belum ada yang raise hand, tapi yang di chat udah ada tuh yang tadi dari awal, yang paling awal ngomong langsung Faridatul Hasanah. Udah belum yang kemarin ya? Oh, nggak tahu, nggak hafal. Kayaknya udah ya Faridatul ya? Kalau yang kemarin ya. Kalau kita kasih kesempatan buat yang belum sama sekali gimana? Ellen, ini Ellen ada yang apa ini? Yang namanya Ellen? Ira Damayanti. Saya. Iya. Oh iya. Ira atau Ellen nih? Ellen apa ya? Tadi lihat raise hand Ellen. Aku Ira tadi aja. chat. Oh, Ira. Dan Oke. tapi Ira yang chat. Oke, gak apa tadi. Tapi karena peraturannya tadi raise hand, jadi kita mungkin pilih yang raise hand ya. Oke. Maaf ya. Siapa nih jadinya? Ellen. Di Ellen dulu ya, mohon maaf ya. Karena kita tadi peraturannya raise hand. Iya. Oke, coba baca tabat yada abi lahabin wa tab sambil dipencet hidungnya. Beneran dipencet ya, bukan sembunyi-sembunyi ya. Iya, oke. Oke, dipencet hidungnya. Tabat yada abi lahabi wa tab. Nah, itu bener dipencet tuh. Udah dipencet tuh, maksimal. Ya, udah Oke, maksimal. Masya Allah. Nah, itu contohnya gimana cara kita baca al-jauf, huruf-huruf yang dia panjang, dan tanpa masuk ke rongga hidung. Oke, kita langsung lanjut ke setelahnya, yaitu al-halak. Al-halak dibagi menjadi 3, yaitu aqsal halak, wasatul halak, sama adnal halak. Aqsa artinya tenggorokan terjauh, paling bawah. Nih, di sini. Dalamnya itu ya, huruf A sama H. H sama A. Nah, jangan ketukar ya. H sama H jangan ketukar. Kayak yang tadi. Dan apabila kau lihat orang miskin, maka jangan kau sembelih. Jadinya gitu kalau misalnya kita H jadi H. Jadi salah bacaannya. Dan juga kayak tadi ya, alhamdulillah. Apa tadi artinya? Jadinya apa harusnya pujian untuk Allah, jadinya kematian bagi Allah itu jadi parah banget. Malah ada beberapa kesalahan yang bisa kalau kita sengaja salah jadi kufur gitu kan. Wasatul halak itu tenggorokan tengah. Wasat artinya tengah. Di sini yang ada jakun kalau cowok, kalau cewek entah ada apa di sini. Di tenggorokan di tengah ini huruf A sama H. Jadi kalau pengen tahu huruf A yang benar itu dia posisinya sama kayak H. H A. H A. H yang benar, H yang bersih gitu kan. Oke, saya pengen kita bacaan Ustadz. Ntar kita praktek di setiap huruf insya Allah ada beberapa. Terakhir ada halak. Artinya yang paling dekat atau yang paling atas ya. Apa namanya? Huruf kho sama gho. Nah, itu dia kesalahan kebanyakan orang ya. Huruf gho itu termasuk huruf yang agak susah kalau dibaca. Pengen tahu nih di sini ada nggak yang bisa baca gho yang benar? Kalau ada, masya Allah itu kalian langka. Berarti masuk orang-orang yang udah belajar lama juga insya Allah. Karena kebanyakan orang tuh baca ghoin, kesalahannya pertama dia baca kayak huruf G. Goiril magdu, goiril. Kalau misalnya dia baca kayak huruf G, G. Berarti dia baca ghoin sesuai makhraj huruf kaf. Coba aja kalian baca huruf kaf. K. Terus G. Persis di situ posisinya. Di apa langit-langit rongga mulut. Nah, ghoin itu posisinya persis kayak kho.
Kalau kalian pengen tahu baca huruf ghain gimana, garuk dulu kho-nya. Kho, garukannya di sini nih. Nah, kalian cobain tuh huruf kho. Kalau misalnya kurang dalam berarti artinya kalian masih masih di qaf, masih ketahan di qaf. Kalau baca go, masih ada suaranya nempel sama dindingnya. Misalnya dinding tenggorokan nih. Go. Kan kayaknya suaranya kaku banget ya. Kayak go nabrak gitu ya. Nah, itu berarti masih di qaf dia makhrajnya. Kalau makhrajnya go, dia mengalir suaranya. Go, ri, ru, l. Jadi suaranya tuh di kho, tapi jangan sampai kena sedikit di kho-nya gitu ya. Nah, oke. Kayak gitu huruf ghain. Tadi siapa tuh kata ada yang pengen praktekin huruf ghain? Di chat. Coba Mas Novel lihat di chat deh, Mas Novel. Kayaknya ada yang pengen praktekin huruf ghain. Gimana? Di chat tuh ada yang pengen praktekin huruf ghain. Oh. Penasaran. Saya boleh coba untuk ghain Ustadz Faridatul Hasanah. Nah, iya. Oh, kalau di saya nggak ada, mungkin dia langsung ke ini ya. Langsung ke private dia chatnya. Oh gitu. Ya udah mungkin bisa kalau mau praktekin coba baca ayat ghairil maghdubi alaihim. Mohon saya ulangin sebelum dimulai, mohon ya kalau Anda ingin tulis di kolom chat, mohon untuk ke everyone ya, biar saya juga bisa baca, karena nggak mungkin karena agar kita semua bisa tahu kalau seandainya ada pertanyaan atau yang mau langsung tes itu bisa kita cek juga ya. Oke, jangan coba ke Mas Zahidnya ya. Yang itu udah ada yang poin itu, Dari surat baca surat apa Ustaz? Ghairil maghdubi. Bismillahirrahmanirrahim. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Oke, selesai ya. Tadi udah kedengaran lumayan kedengaran banget garukan ro-nya di posisi kho, dalam. Ro. Nah, kalau misalnya dia masih suaranya kayak go, nah itu masih di kaf, dia masih ketinggian. Bukan di tenggorokan kalau itu. Dia berarti pakai lidah paling belakang. Tipis ya lidah belakang. Sulit, Ustaz. Sulit. Iya, dimatiin mic-nya, dimatiin deh mikrofonnya. Nah, oke, ada mati. Tadi berisik banget. Nah, itu lumayan sulit emang. Dia dalam banget. Karena kebanyakan orang malah kalau malah keselak dia kayak nelan biji salak kali. Huruf-huruf yang paling susah itu dua sih dalam pembelajaran makhraj itu. Go sama huruf do. Karena huruf do itu kalau misalnya kita tahu yang bener kayak gimana, itu rasanya kayak nelen lidah sendiri. Karena emang agak sulit, kita nggak boleh keluar angin. Terus pakai lidah samping. Pakai lidah samping. Bo, bui, bu. Nggak segampang ngomong do, gitu. Nggak segampang ngomong do. Kita lanjut setelahnya. Tadi udah bahas halak ya, jadi ada 3 bagian ya. Kalau pengen lihat contohnya di gambar tadi, nah aha kan paling bawah tuh gambarnya, terus ha tengah, kho itu di atas. Nah itu ada gambarnya di layar kita yang tadi kita gambar. Sebelumnya ada gambar merah-merah di tengah tuh apa itu? Pita suara atau apa entahlah. Enggak, itu katup epiglottis. Jadi nah itu di bawah yang lidah itu ada 6 huruf tadi yang di bawah. Huruf ha saya masih kurang mengalir, Ustaz. Apa tuh? Di chat. Masih tebal, gimana itu? Ya diusahain untuk terus temuin posisi H yang benar. H. Kadang orang kalau terlalu halus malah kena ke kho. H. Jangan sampai ke kho, jangan juga ketebelan. Kalau ketebelan tandanya kita masih pakai tenggorokan paling bawah. H-nya itu kayak pengen bisik-bisik. Woi, gitu loh. Kayak orang kayak bisik-bisik ngasih rahasia itu. Hoi, gitu. H gitu. Itu kita harus gimana? Gitu kan. Suaranya kayak lagi ngehembusin bau mulut itu. Lanjut, kita udah ke 3 pembagian halak tenggorokan, kita lanjut ke nomor 3. Lisan. Ini paling super banyak banget, ya Allah. Lisan itu lidah artinya. Kita bagi jadi 4. Yang pertama aksol lisan. Aksol lisan itu artinya lidah yang paling belakang, perbatasan antara tenggorokan ke lidah. Kita ada huruf qaf. Atasnya qaf, ada kaf. Jadi belajar makhraj ini kita bukan cuma belajar tempat-tempatnya doang, tapi kita belajar sifat juga. Ntar di akhir juga
kita akan belajar sifat juga ya. Di akhir-akhir kita perhatikan sifat dengan singkat lah pokoknya, nggak terlalu ngedalemin. Sifatnya qaf itu kita nggak keluar angin. Nah kalau baca qaf tuh ko, kayak cuman kita tempelin tenggorokan tuh, tempel, bukan tempel terus hembusin gitu. Tapi kalau kaf itu keluar angin. Karena dia huruf-huruf hamas. Hamas itu ada apa aja? Fahathahu syakhsun sakat. Fa, ha, sa, ha, syakhsun. Ha, huruf-huruf yang hamas ini keluar angin. Misalnya ka. Baca gimana? Ka. Ada kayak hembusan k. Nah gitu loh, ada kayak hembusan angin, percikan angin sedikit pas kita baca kaf. Cara ngebuktiin huruf-huruf yang keluar angin tuh gimana? Coba kalian lihat sekitar ada struk belanjaan atau apa. Robek kecil-kecil. Robek kecil-kecil taruh di tangan. Ya. Taruh di tangan kalian, terus baca huruf kaf. Ka. Kalau misalnya huruf kaf kalian Indonesia banget, atau nggak ada anginnya, kayak huruf k gitu, itu kertas nggak bakal terbang. Tapi terbangnya huruf kaf itu menandakan bacaan kaf kalian benar. Ka. Kaf, ha, ya, ain, sod. Pas baca ka, terbang. Begitu pula huruf ta. Ta itu keluar angin. Ta. Kalau misalnya ta kalian kayak huruf T, ta gitu kan, nggak ada anginnya, berarti ntar kertasnya nggak bakal terbang. Nah, nggak terbang ini tandanya berarti tak masih salah, kaf masih salah. Setelah ada aksol lisan, qaf sama kaf, ada wasatul lisan, lidah tengah, ya, jim, sama shin, sha, ja, ya. Itu semua usahanya di tengah-tengah lidah, 3 huruf itu. Terus ada hafatul lisan, pinggiran lisan, huruf do, pinggir. Di sini pinggir, bukan pakai depan. Kalau misalnya kita pakai depan, jadinya do. Jadinya huruf dal yang keluar, bukan huruf do. Huruf dal, tapi harokatnya o, salah lagi gitu kan. Nah, huruf do ini tadi ada yang komentar di di chat. Apa kata tadi ya tentang huruf do? Saya masih kesulitan huruf dot gimana tuh Ustaz? Jadi huruf dot itu huruf do itu namanya apa? Huruf yang paling susah di dalam bahasa Arab. Makanya spesialnya huruf do itu sering disebut gitu ya. Bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah manusia yang paling fasih bahasa Arabnya. Tandanya apa? Karena Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam itu memiliki huruf do yang paling sempurna. Saking huruf do itu paling susah untuk diikutin, itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dibilang satu-satunya manusia yang memiliki do paling sempurna. Makanya sampai sekarang orang yang punya sanad setinggi apapun, do-nya itu susah kita. Nggak bisa kita menyamakan do-nya Nabi Muhammad. Karena apa? Itulah namanya mukjizat juga kelebihan Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad SAW baca huruf do-nya sesempurna itu. Dan kita emang susah, tapi kita pelajari huruf do pelan-pelan, insya Allah bisa mendekati. Walau belum bisa mengikuti. Makanya huruf do itu huruf yang dibanggain bangsa Arab dari zaman Nabi SAW sampai zaman sekarang. Karena cuma bangsa Arab doang yang baca huruf do bagus. Dan bener-bener cuma orang Arab doang yang bisa baca huruf do gitu. Bahkan orang Arab sendiri yang udah imam pun masih banyak yang huruf do-nya masih kurang bagus gitu, kurang kena di huruf do-nya. Lalu setelah hafatul lisan, pinggiran lidah, ada adna lisan. Adna kayak tadi kita bahas ya di halak, adna artinya lidah yang paling ujung, paling depan. Nah, lidah ini terbagi tergantung kemana ujung lidahnya itu landing. Landingnya apa ke atas, apa ke depan, apa ke tengah-tengah rongga-rongga mulut gitu kan. Nah, kalau misalnya ujung lidah ke langit-langit, tengah-tengah langit-langit mulut nih, itu jadilah huruf ro, lam, sama nun. Ya. Kalau misalnya dia ke gusi belakang gigi seri atas, ini seri kita, belakang di sini, da, ta, sama to. Nah, itu berarti, itu dia 3 huruf yang ada di belakang seri atas. Lanjut lagi, kalau misalnya punggung ujung lidah, menyentuh ujung seri atas. Nah, lidah nih menyentuh ujung sini, lancipnya gigi seri nih. Jadilah huruf za, sa, sama zo. Lidahnya kan keluar tuh. Nah iya. Terus terakhir ujung lidah berada di belakang seri atas dan di bawah. Jadi kalau kita nutup giginya ini, nah di belakang gigi kita itu ada huruf za, so, sama sin. Nah itu hurufnya di situ posisinya. Ini beda-bedanya dan banyak-banyak amalnya huruf lidah itu, dan huruf lidah yang paling banyak gitu kan. Dan kebanyakan kita salah juga di lidah. Karena apa? Kebanyakan salah di lidah. Karena salah landing. Lidahnya itu nggak tepat berhentinya. Kalau orang Indonesia baca huruf D, jangan disamain sama bahasa Arabnya huruf dal. Da itu bacanya itu di belakang gigi seri persis. Jadi ya da. Nih lihat ya, kalau kita di layar nih lidah Ana nih kelihatan bukan lidahnya, walau nggak keluar ya, kelihatan di bawah gigi seri nih. Da,
da. Gitu gimana cara baca huruf dal yang benar. Nah, kalau orang Indonesia di mana? Orang Indonesia ngomong huruf D. Nah, huruf D itu di tengah-tengah dia, di langit-langit, tengah-tengah langit. Malah jatuhnya dia sama kayak huruf ro, lam, sama nun kalau di bahasa Arab. D, da, da, da. Makanya huruf dal itu da, da, da. Lidahnya itu lebih ke depan lagi daripada kebiasaannya. Nah, itulah kebanyakan kita salah landing. Gitu pula huruf kaf gitu kan. Huruf kaf, huruf kof dibaca ko. Jadi kayak huruf K cuman di O-in gitu. Ko. Nah, salah landing lidahnya. Harusnya diangkatnya itu lidahnya ke langit-langit belakang gitu loh. Deket-deket sama yang gelantungan tuh di leher apa namanya? Ya Allah. Yang kalau orang bilang pita suara, ada yang bilang epiglotis. Nah, dia. Lanjut, setelah lisan. Nah, ini terakhir nih. Sebelum hidung ya. Syafatan. Syafatan itu artinya 2 bibir. Nah, bawah sama atas. Terbagi jadi 2. Yang pertama, perut bibir bagian bawah. Ini, perut bibir ya. Atasnya. Bertemu dengan gigi seri atas. Jadinya fa. 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 Nah, terus 2 bibir yang bertemu. Nah, usaha 2 bibir ini atas bawah jadinya waw, ba, sama mim. Nah, itulah huruf-huruf yang terbentuk dari 2 bibir gitu loh. Nah, makanya banyak orang yang salah itu kalau baca waw, kebanyakan kesalahan di waw itu orang bacanya wa. Bibirnya itu dibuka ke atas. Wa. Nah, kayak gitu. Wajah, misalnya itu. Wa iza. Padahal wa itu kita nggak perlu ngangkat-ngangkat dagu. Dia cukup kita buka mulut dari tertutup doang. Wa. Nah, gitu ya. Bacanya jadi wa. Nggak perlu kita wa. Kita angkat gitu. Kita angkat jauh-jauh gitu. Karena huruf waw itu cukup terbuka sedikit. Wa. Itulah salah satu contoh kenapa kalau orang udah belajar makhraj jadi lebih nggak capek nganya. Karena beberapa huruf kita kebanyakan lebay, berlebihan dari yang diajarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu ikutan salahin di situ. Wawnya itu nggak usah lebay. Lebay apa kan waw? Ya siapa yang nggak tahu huruf waw? Kan waw paling gampang gitu loh. Kayak kita huruf w gitu kan. Waduh. Wah, apa nih kan? Wa tuh berkali-kali kita sebutkan. Tapi kalau kita baca waduh misalnya gitu. Nah, kalau Arab itu orang Arab dan bahasa wajah Fir'aun cuman kebuka doang, nggak tanpa harus mengangkat-angkat capek-capek gitu. Oke, lanjut. Yang terakhir adalah al-khoisyum. Ini adalah bagian yang paling sering disalahgunakan atau misalnya yang banyak salah itu karena khoisyum ini, yaitu rongga hidung. Jadi nggak boleh ada satu huruf pun yang keluar ke ikut keluar dari rongga hidung selain mim sama nun, selain huruf-huruf gunnah atau misalnya tanwin, misalnya an, in, un gitu. Tanwin kan ada 2 garis itu, atau ya itulah yang un kayak gini kan, yang kayak peniti itu un, in. Nah, kalau selain an, in, un atau nun sukun atau mim itu nggak boleh keluar dari hidung. Makanya tadi kan kita pertama dites ya, anak tes tadi, siapa yang pengen baca tabbat yada abi lahabin wa tab. Nah, dibacanya itu nggak boleh masuk ke hidung sama sekali. Karena apa? Karena kalau masuk ke hidung berarti kita menzolimi beberapa huruf. Karena haknya dia bukan itu. Haknya dia itu dibaca sesempurnanya pakai rongga mulut, bukan pakai suara hidung. Dan emang misi paling pertama yang wajib diselesain pada saat belajar makhraj, paling susah juga karena ini perjalanannya agak panjang ya, yaitu gimana caranya kita bisa ngebersihin bacaan kita dari masuk ke rongga hidung. Itu usahanya Ana dulu pas berusaha buat Al-Fatihah keluar dari hidung, nggak keluar dari hidung itu kayaknya 3 bulan baru bisa bener baca Al-Fatihah ya. Karena kita udah kebiasa baca Quran tuh pelan-pelan, atau nggak baca Quran tuh fales atau enggak terlalu berat suaranya. Makanya cara ngeluarin semua huruf dari mulut itu kita baca pakai suara yang bulat. Kita ngaji itu usahain kalau baca Quran itu nggak pakai suara yang malu-malu. Malu-malu itu maksudnya a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kalau kita baca u-nya kurang maju, a'udzu, tapi kita malu-malu jadinya setengah-setengah majunya. A'udzu. Jadinya apa? Dia masuk ke hidung jadi a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Makanya sering-sering latihan di rumah baca Al-Qur'an pakai suara keseharian kalian yang biasa dibaca kalau misalnya ngobrol. Suara yang
suara tengah istilahnya. Suara tengah itu artinya apa? Suara tengah itu suara yang kita tuh kalau ngobrol sama orang tuh ngerti. Kalau misalnya kita ngobrol nih, bro, mbak, tahu nggak kemarin ada arisan itu ada yang curang? Apa? Kalau orang masih kayak ngomong apa? Berarti kita belum pakai suara tengah. Kalau kita pakai suara tengah, pasti kan orang mendengar suara kita jelas kan? Presentasi ke bos atau ke dosen, misal sidang skripsi atau apa. Ya, jadi pada bahan kimia ini terdapat dalamnya ada CO2, kan jelas tuh bacaannya, CO2. Nggak, kalau misalnya dia nggak jelas, lo bacanya jadi CO2, apa H2O gitu kata dosennya. Apa H2O, CO2, karena nggak jelas bacanya. Gitu pula Quran. Cara biar keluar dari berhenti kebiasaan lama yaitu pakai suara hidung, kita latihan baca Quran lebih lantang, pakai suara tengah kita. Artinya pakai suara tengah itu bukan berisik ya, bukan berarti kita ganggu tetangga, tengah malam berisik bikin orang yang lagi tidur nyenyak bangun, bayi-bayi tetangga bangun juga, enggak. Kita nggak ngerendah-rendahin, nggak lemes gitu pas ngaji, nggak ada energi, nggak pula bentak-bentak, karena ngebentak-bentak pun bisa masuk hidung. Misalnya, amma yatasa, kita ketinggian. Jadi ini masuk hidung karena ketinggian gitu. Jadi kita lihat meteran. Ini kelihatan nggak di layar? Ini misalnya pulpen ini meteran. Ini suara normal kita nih di sini, suara normal. Kalau kita lebih dari telunjuk nih ke atas, nah itu berarti suara ke ketinggian. Kalau kita lebih rendah, suara kerendahan. Nah kalau kita pakai suara di seputar jari ini, di meteran suara kita nggak akan keluar dari hidung suaranya. Karena itu suara normal kita. Normal kita pas kenceng, normal kita pas rendah. Pas rendah normal, misalnya anak suara normal rendah nih. Alhamdulillahi. Sama kayak kalau ngobrol lagi rendah, tapi masih jelas suaranya. Gimana kemarin acaranya? Kan itu suara kita rendah tuh, tapi kita masih jelas. Intinya itu rendah, mau itu tinggi. Yang penting suara yang bulat, suara yang jelas. Oke, lanjut ke slide berikutnya. Nah, oke. Kita sekarang langsung masuk ke berkenalan dengan seputar sifat-sifat huruf. Jadi sifat-sifat huruf itu ada yang memiliki lawan, ada yang nggak memiliki lawan. Yang pertama, ini intinya kita belajar kayak materi-materi dulu ya sini ya, agar kita tahu dulu. Sifat yang memiliki lawan tuh ada yang pertama, hames, lawannya jahar. Hames itu artinya samar-samar dan mengeluarkan udara. Artinya di huruf-huruf yang kita baca ada anginnya. Hurufnya apa aja? Ada 10. Fa. Nah itu kalau di sini biar gampang hafal, digabungin tuh biar gampang hafalnya. Fa hassahu syakhsun sakat. Nah kita pisah-pisah hurufnya jadi 10. Ada fa, ada ha, ada sa, ha, shin, kho, so, sa, kaf, sama ta. Nah huruf-huruf ini tuh kalau kita baca itu keluar angin. Kayak tadi kita bilang ya, kalau misalnya pengen tahu nih, kita bener gak sih nih baca kafnya, atau kita bener gak sih baca taknya, ada struk belanjaan bekas, atau apapun itu, robek-robek kecil banget, taruh di tangan, baca ka. Misalnya baca takasur. Takasur itu ayat 1, udah ada ta, ada kafnya lagi. Kita pengen buktiin nih, hames kita bener gak nih, kita baca sifatnya hames. Jangan-jangan kita baca sifatnya jahar. Apa itu jahar? Di sebelahnya. Jahar artinya jelas. Jelas itu artinya kita menahan aliran udara pas kita baca. Ngerti nggak sih maksudnya menahan aliran udara? Contohnya kan pertama hamzah. Contoh yang pertama, huruf hamzah. A. Kita kalau baca huruf hamzah kan a. Bukan ngebacanya a. Kalau kita baca kan berarti keluar angin kan? Kalau kita baca kan cuma ada getaran suara doang. A. Kita rasain di sini a. Mana ada angin? Ada cuma getaran suara doang. Nggak ada sama sekali angin yang keluar kalau kita baca a. Ba. Ada nggak angin? Nah, itu dia. Kalau misalnya kita baca ba-nya medok, sebagaimana orang Jawa baca ba. Jadinya huruf ba-nya itu hames, bukan jahar. Padahal di sini kita lihat di jahar ya, di ini. Kita lihat nih di layar nih. Huruf ba termasuk huruf jahar. Artinya huruf yang nggak ngeluarin aliran udara, nggak ada aliran udara dah. Pokoknya kita pegang pakai tangan nih, nggak ada sama sekali tiupan sedikit pun. Kalau orang Jawa bacanya ba. Terus dal bacanya da. Kalau medok jadinya apa? Jadinya huruf ba sama da masuk ke hames, pindah ada sifatnya dia. Makanya kita harus tahu ada huruf jahar, huruf jahar 18. Ada dal, za, ro, za, do, to, zo. Ini huruf-huruf yang dia nggak ngeluarin angin di situ. Lanjut ke yang nomor 2, yang berlawanan, yaitu syiddah. Syiddah artinya kuat. Huruf yang itu apa? Huruf-hurufnya dibacanya kuat, bundar suaranya. A.
terus jim, ja, bukan ja. Nggak lepas kayak ja. Huruf jim kan jelas ya, ja, bundar suaranya, j, gitu loh huruf jim. Makanya dibilang syiddah kuat. Ko, to, terus apa? Bakat, ba, kaf sama ta. Itu semua kuat. Bukan huruf-huruf yang kita atau apa namanya, ngalirnya itu lembut gitu. Jelas, padat bacaannya. Lawannya apa? Ada tawasud, tengah-tengah. Dibacanya itu sedikit ngalirin suara, setengah juga dia menahan suara. Misalnya, lam, nun, ain, mim, sama ro. Lin Umar. Hurufnya kan al. Nah, cuman ada sedikit aliran suara tuh, kayak setengah detik. Sisanya suaranya padat, kuat, al. Berhenti kan? Nggak kayak al. Kalau itu artinya lepas kayak gitu, lembek gitu kan. Lalu ada rokhawah. Rokhawah itu artinya melepas aliran udara. Huruf ini jelas. Kalau misalnya dibaca itu dia lepas gitu loh. Nggak nyangkut. Coba kalau misalnya huruf H itu syiddah. Gitu misalnya. Ahmilu. Yahmiluna. Dibaca jadi apa? Jadi yahmiluna. Karena apa? Karena H dibaca kuat. Salah, dia itu rokhawah. Sifatnya rokhawah artinya longgar. Jadi kita pas baca yah, bisa dibaca dulu H-nya yang mati itu. Yahmiluna, kayak gitu. Terus setelahnya ada sin, ca. Kalau misalnya sin, istighfar misalnya. Yastaghfiru, kan gitu ya. Ada ada momen di mana kita nikmatin tuh sin mati, kita nikmatin nya itu satu harokat sebelum pindah ke yasta, sebelum pindah ke huruf setelah sin yang mati itu. Itulah rokhawah. Longgar, jadi dibacanya lanjut terus. Yastau. Nah, kayak gitu. Oke, lanjut di yang terakhir. Selanjutnya. Aduh, kok masih ada pulpen ini. Salah. Oke, selanjutnya ya. Yaitu isti'la. Isti'la itu artinya suaranya itu naik ke langit-langit. Apa namanya? Lidahnya yang belakang kita itu diangkat. Coba kalian kalau misalnya ke dokter gigi gitu ya. Ke dokter gigi kan ya. Dokternya tuh pengen ngecek mulut. Buka mulutnya. Kan kita cuma baca A doang. Kan masih ketutupan tuh tenggorokannya. Apa yang lubang tenggorokan kita masih nggak kelihatan. Mana amandelnya nih gitu kan. Lidahnya dilebarin, dibuka tuh jalurnya. Nah, pas kita berusaha ngebuka jalur lidah untuk ngeliatin apa namanya? Amandel itu namanya isti'la. Nah, huruf-hurufnya apa? Kho, so, do, ghoin, to, kof, sama zo. Huruf-huruf ini sering dipitnah nih ya masyarakat kita nih. Dipitnah, dituduh kalau mereka itu huruf-huruf ini dibentuk pakai huruf O. Padahal di harokat bahasa Arab nggak ada sama sekali harokat O. Sama sekali nggak ada yang namanya kita membundarkan bibir untuk ngebentuk huruf. U. Misalnya, alhamdu. Kalau kita baca du, kan otomatis bundar ya. Bundar kan? Nah, tapi kalau misalnya huruf-huruf ini, yang do, so, kita bacanya so. Berarti bacaan kita masih salah selama ini. Nah, yang benar gimana bacanya? Kita baca so nih caranya ya. Baca so, pertama kita siapin dulu tenggorokan kita. Kayak yang tadi Ana bilang, persis kayak orang-orang kalau ke dokter bilang, kan suaranya di kuping kita sama-sama kayak O kan? Tambahin huruf sa, tambahin O. Baca huruf sa sambil tenggorokan kita tuh kayak di dokter tadi, dokter gigi. Kita angkat belakangnya, kita persempit lubang lubang tenggorokan itu. Baca deh sa tambah O, hasilnya so. Itu huruf so yang benar. Begitu pula huruf zo. Huruf zo banyak orang yang bilang, Bang, Ustadz, kakak, Ana sering salah nih huruf zo ketukar sama do. Padahal huruf zo itu nggak ada hubungannya sama do. Huruf zo malah saudaraannya sama huruf za. Za yang kecil ya, zal bukan zai. Kalau zai kan kayak huruf z persis ya. Za yang kecil, kalau ngebaca huruf zo, za. Bedanya apa? Lidah belakangnya kita kayak di dokter gigi tadi, kita isti'lain, Bang ya. Kita isti'la, baca deh huruf za, zo. Nah, jadinya gitu terbentuknya. Makanya kalau orang masih baca zo atau zo, itu kesalahan banget karena difitnahnya huruf-huruf ini, dituduhnya dari zaman ke zaman, orang belajar Iqra dari zaman 90-an sampai sekarang,
itu selalu dituduh kalau mau ngebaca ini bulutnya harus bundar. Baca so yang benar. Sod suirotol ladzina an'am sui. Padahal harusnya semua itu gerakannya di lidah gitu. Banyak mereka yang berusaha pakai o buat ngebentuk hurufnya, itu salah. Terus lawannya istifal. Istifal apa artinya? Huruf-huruf yang lidahnya nggak diangkat. Apa itu? Ya semua huruf bahasa Arab selain huruf-huruf yang 7 tadi. Itbaq. Itbaq itu artinya mengatupkan lidah ke langit-langit mulut sehingga suara kumpul langit-langit. Jadi suaranya itu dalam. Ya tadi huruf-huruf yang istilah itu. So. Jadi so itu dibacanya nggak kebuang ke depan anginnya. So. Kayak ho, so gitu. Nggak kebuang, tapi suaranya itu di dalam. Lalu kita arahin anginnya itu ke atas. Jadi masih suaranya kekurung di dalam rongga mulut kita. So. Suaranya tetap di dalam. Do. Makanya suaranya kayak gitu. Karena angin itu di dalam. Anginnya nggak keluar, nggak ngehembusin angin sama sekali. Lawannya apa? Infitah. Infitah itu huruf-huruf yang dibentuk dengan kita buka mulut kita. Ba, ta, sa. Kayak kalau kita itu yang kita praktekin huruf-huruf infitah tuh. A, ba, ta, sa, ja, ha, kho. Kan gitu. Karena apa? Pas kita nggak bentuk hurufnya, kita buka mulutnya. A. Nah, hamzah. Yang pertama huruf hamzah nih, yang di infitah nih, kita lihat di gambar ya. Huruf hamzah itu kalau misalnya harokatnya fathah, harokatnya itu A, kan berarti kita harus angkat mulutnya. A. Beda sama huruf itbaq. Itbaq itu kalau kita mau so misalnya. Kalau kita mau fathah, kita bacanya nggak so, tapi so. Suaranya itu kekurung dalam mulut kita, tapi dia ke atas gitu, dari lidah ke atas. Oke, lanjut. Nah, ini sifat-sifat yang dimiliki lawan. Ada banyak ya, ada sofir, yaitu suara-suara desisan kayak yang ada gesekan-gesekan gitu, ada hembusan, za, sa, so, kayak gitu. Terus kolkolah yang memantul. Nah, huruf yang mantul ada ko, to, ba, jim, sama dal. Banyak orang-orang yang bilang huruf-huruf lain itu mantul, padahal dia nggak sama sekali termasuk 5 huruf ini. Selain 5 ini, berarti dia nggak masuk huruf yang mantul. Banyak yang bo dibilang mantul dan lain-lain. Nah, itu kolkolah. Lanjut huruf, kita percepat aja. Setelahnya itu ada matlin. Apa namanya, ada bacaan lin misalnya, yang dibacanya itu sifatnya kayak dibaca surat-surat Al-Quraish, li'ila fi Quraish. Dia manjang tapi dilungin dulu di awal. Roish itu matlin. Lalu ada lagi inhirof, yaitu menyimpang. Inilah, dan ini dipelajari lebih dalam lagi pas kita udah masuk ke pembelajaran per hurufnya. Cuman, jadi kita intinya kenalan-kenalan aja sama huruf-huruf tersebut. Oke, kita langsung masuk ke sesi tanya-jawab ya, Mas Nopal. Mas Nopal ada nggak? Apa dia masih menghilang? Assalamualaikum, Ustadz, aku mau tanya. Ya. Oke. Kalau Assalamualaikum. angkat tangan dulu ya. Ustadz, aku mau tanya. Oke, silakan tanya. Bertanya ya. Aku. Ini siapa ini ya? Iya, udah. Tanya-tanya, Fadol. Ini Ustadz, aku kan masih bingung sama, jadinya tuh aku belajar di tempat yang satu sama tempat yang lain. Nah, ini kok ada perbedaan kayak huruf la, na, ro. Yang pertama tuh dia, mana ya? Yang pertama itu dia bilangnya Tadi videonya agak putus-putus tadi. la, na, ro. Videonya putus-putus tadi. La, huruf la, huruf Ya, na, lam. sama huruf ro. Iya. Terus udah gitu Ustadz, dia bilang kan sentuhkan punggung ujung lidah ke gusi atas, dari depan lah dulu, terus mundur dikit ke belakang. Putus-putus suara. Mundur dikit lagi. Mohon maaf, Saudari Fitria, mohon maaf. Malah beda. Mohon maaf, ini koneksinya terputus-putus. Jadi boleh nggak untuk diulangi lagi, mungkin lewat kolom chat, karena suara Ibu putus-putus, hilang ya. Iya, suaranya putus-putus tadi. Jadi mungkin bisa ditulis saja di kolom chat ya. Ya, coba ada yang lain yang pengen tanya, coba mungkin.
Jadi kalau masalah apa namanya berbeda-beda pendapat apa namanya, itu emang kalau misalnya emang yang ngajarin kalau yang ngajarin tajwid itu sama-sama punya sanad, artinya dia sama-sama tersertifikasi kalau bacaannya itu ada dalilnya lah, ada bukti kalau bacaannya ngikutin bacaan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sanad itu kan gini, artinya itu misalnya gini, kita gambar di layar, biar ada gambaran sanad tuh gimana gitu. Di mana yang kosong layarnya? Ini kayak kosong nih. Ini misalnya ini kita gambar ya, biar paham maksudnya sanad tuh apa sih gitu. Nah, ini misalnya ini Nabi SAW nih, ya. Baca Al-Quran disampaikan ke sahabat-sahabat. Nah, ini lingkaran pertama nih. Lingkaran pertama ini lingkar apa namanya? Lingkar sahabat. Lalu apa namanya? Sebentar. Sahabat ini berarti kan belajar ngaji langsung dari Nabi SAW, ya. Setelah belajar langsung dari Nabi SAW, ntar sahabat juga mengajarkan ke orang-orang lain gitu. Ya, orang lain. Berarti ini orang pertama yang dengar bacaan Nabi SAW siapa? Sahabat. Ya kan? Nah, dari sahabat ke orang lain nih, ke tabi'in. Tabi'in berarti orang lapisan kedua yang dengar bacaan sahabat. Berarti kan sahabat dengar bacaan langsung. Tabi'in dengerin bacaan sahabat yang ngikutin bacaan Nabi langsung, ya kan? Tabi'in ntar ngajarin lagi. Ada lingkar lagi yang lain. Nah, ini lapisan ketiga. Nah, kalau sampai kita sekarang di zaman tahun ke nomor 33 atau 28 paling sedikit. Nah, kalau dia masih 28 berarti angkanya 28 alias urutan ke-28 yang mendengar yang setoran itu, berarti dia masih bacaannya tuh paling langka gitu, udah tua biasa orangnya. Kalau Ustadz Ana tuh dia sanatnya nomor 33. Berarti bayangin tuh udah orang keberapa tuh dengar setoran, ntar orang ini distorin sampai ke orang ke-33 gitu. Nah, jadi kalau misalnya ada perbedaan bacaan yang diajarin dari guru A sama guru B, tapi guru A punya sanad, guru B punya sanad, berarti semuanya bisa diambil, cuman itu karena mereka beda jalur sanadnya. Misalnya contoh di jalur Saudi sama jalur Mesir. Kalau Ana ini jalur Mesir nih sanadnya nih, yang Ana belum punya sanad, cuma Ustadz Ana ya. Ustadz Ana tuh belajar dari Mesir, Ustadz Syekh Abdul Fattah Mazkur namanya. Nah, beliau mengajarkan kalau jalur Mesir itu, kalau misalnya iklab itu min ba'di, misalnya min ba'di gitu. Bibir kita nggak sepenuhnya nutup kayak mim ba'di, tapi harus ada rongga angin sedikit yang sebesar ujung pulpen. Nih. Dengungan di ba itu. Mim ba'di. Nah, kalau misalnya jalur Saudi, sanad-sanad yang jalur Saudi Arabia, nah rata-rata apa? Rata-rata bacaannya itu riwayatnya dari mereka mim ba'di. Tutup sempurna, mulutnya itu sempurna tutup, rapat. Nah, ini termasuk perbedaan yang kalau misalnya kita baca ini benar, baca itu benar. Yang penting apa? Kita baca sesuai sama siapa kita belajar gitu. Jadi jangan belajar untuk, Ustadz itu nggak gini, ini Ustadz ini salah nih, kok ini gini. Jadi malah emang ilmunya valid. Tapi kalau emang kita belajar sama Ustadz ini, dia cuma belajar TPA doang. Gitu. Belajar ngaji cuma di TPA, belajar ngaji cuma di SMA. Ada Ustadz lain yang ngebenerin bacaannya. Ustadz itu salah mbak, misalnya gitu. Salah bu Ustadznya, soalnya dia belajarnya kayak gini, yang bener tuh gini. Nah, yang Ustadz lain ini yang ngebenerin, dia bersanad. Berarti kan tersertifikasi. Kayak lingkaran tadi ini yang kita gambarkan, berarti ada jalurnya. Jalur bukti kalau dia setoran sama orang yang setoran sama orang lain, seorang-seorang sampai ke Nabi SAW. Jadi ada jalur bukti kalau bacaannya itu ngikutin bacaan Nabi SAW. Sanad, tersertifikasi kalau bacaannya sesuai tuntunan. Kalau misalnya nggak ada sanad, nah itulah yang susahnya jadi guru kalau nggak ada sanad gitu kan. Karena kalau orang di kampung gitu misalnya bilang baca huruf ain itu harus gitu bacanya. Alaihim ghairil maghdubi alaihim, tebal. Padahal orang yang bilang yang punya sanad bilang enggak. Yang benar itu kalau kita baca huruf ain itu enteng. Makanya apa tadi Ana bilang di awal? Kalau orang udah bisa belajar makhraj yang benar, pasti bacaannya itu otomatis jadi ringan, bersih, bagus, enteng, nggak capek. Kenapa? Karena yang orang-orang contohin di kampung, orang contohin di mana yang nggak punya sanad, itu suka lebay. Suka bilang kayak, nggak fasih itu, nggak fasih. Yang bener tuh baca, harus sebagus itu bacanya. Kita udah maksa, terus salah lagi, nggak sesuai tuntunan Nabi gitu kan. Makanya kalau kita udah tahu yang sesuai tuntunan Nabi SAW, serba enteng, serba ringan, nggak ada beban sama sekali. Itulah keutamaan dari belajar tahsin lebih dalam. Jadi itu tadi itu pertanyaan apa kalau yang di chat?
Ada hubungannya sama tadi nggak? Oh, nggak ada ya, nggak ada. Iya, Itu ya intinya. tadi nggak ada. Ya. Ada yang nanya di chat nih, Ustadz, saya sering Baik. mendengar imam baca huruf Ya, goin boleh. kayak ain. Saya husnuzon imam sudah berusaha. Lalu bagaimana Ustadz? Ya udah, udah berusaha gitu kan. Yang salah yang nggak mau berusaha gitu. Yang penting sholatnya sah kita di belakang imam. Yang nggak sah itu kalau misalnya imamnya salah baca Al-Fatihah, karena Al-Fatihah itu rukun sholat gitu. Makanya pentingnya kita belajar tajwid itu, salah satunya kenapa? Ya umul qaum aqra'uhum li kitabillah. Yang mengimami suatu kaum, yang paling pertama itu adalah yang paling bagus bacaan Qur'annya. Yang paling bagus ini artinya bagus yang paling paham tentang fikih, paham tentang tafsir-tafsirnya. Kalau misalnya nggak ada yang paham tafsir, ya udah yang paling bagus ngaji, yang paling enak, sesuai tuntunan Nabi gitu kan. Karena apa? Sholat bisa nggak sah gara-gara dia salah baca Quran. Al-Fatihahnya baca Alhamdulillah, bisa nggak sah sholatnya gitu loh. Gara-gara dia baca Alhamdulillah, yang tadi kematian untuk Allah kan. Artinya bukan puji bagi Allah, tapi kematian bagi Allah kalau baca Alhamdulillah. Lillahi Rabbil Alamin, jadi alamin, udah hamdu, alamin. Kematian bagi Allah, Robnya orang-orang berpenyakit, jadinya salah semua, jadi dosa kita gitu kan. Yang mana Al-Fatihah kalau salah jadi nggak sah sholatnya, karena termasuk rukun gitu. Makanya kalau kita sholat di belakang imam yang bacaannya kurang kita yakin, Al-Fatihah ini kayak banyak salah parah nih. Kita baca Al-Fatihah sendiri aja nggak apa. Kata beberapa asatizah juga gitu, ulama juga banyak yang berfatwa gitu. Kalau kita lagi sholat, imamnya kita nggak yakin nih Al-Fatihahnya kayaknya masalah nih gitu. Ya udah kita baca lagi Al-Fatihah, bisik-bisik gitu kan. Setelah amin, alhamdulillah, baca Al-Fatihah lagi biar memastikan kalau sholat kita itu bener gitu. Coba kita liatin yang di chatting nih, kayaknya banyak juga yang tanya ini. Boleh contohin nggak saat huruf la sama nun sama ro? Ro, kalau la li lu al, lulan gitu kan. La li lu al. Kalau nun bacanya na ni nu an. Kalau dengung ya al. Yang tadi Ana bilang di awal, kalau nun sukun itu tergantung huruf setelahnya itu apa gitu. Kalau misalnya hurufnya ta, dengungnya di huruf ta. Ta. Kalau qaf, min qabl misalnya. Mil qabl. Berarti lidah kita tuh diangkat di bagian qaf. Mil. Udah siap-siap untuk huruf setelahnya. Banyak orang itu yang nun sukun atau tanwin, nun mati ya, itu bacanya itu terserah mereka, yang penting ng itu apa? Eng. Yang penting anta, padahal apa? Ang itu bukan buat huruf ta gitu loh, kayak gitu. Oke. Apa tuh di chat gitu. Yang penting kan niat kita. Allah kan Maha tahu ya Ustadz. Ya emang niat tuh yang penting orang itu juga punya keinginan untuk mempelajari lebih lanjut. Kalau misalnya nggak sama sekali kayak menolak untuk belajar lebih lanjut, nah itu baru yang nggak boleh sama sekali. Kayak yang terakhir Ana bahas di minggu lalu, yang bacaannya belum benar gitu, belum benar, atau misalnya dia masih udah belajar tapi dia masih apa adanya gitu, dia udah berusaha gitu kan, dia nggak dosa. Yang salah itu dia yang berpaling dari belajar, berpaling untuk tahu lebih lanjut. Akhi, kayaknya antum harus belajar deh. Enggak, ngapain, yang penting baca kulhu gua sah sholatnya gitu. Nanti bisa jadi ancaman yang orang-orang yang berpaling dari ayat Allah gitu kan, yang di surat Toha, yang dibangkitkan di hari kiamat dalam keadaan buta. Dan semoga kita Allah lindungi dari menjadi orang-orang tersebut. Amin ya rabbal alamin. Jadi ada lagi pertanyaan mungkin sebelum kita tutup? Oh, Ustadz saya tampan. Tuh. Allah barakallah. Allahumma semoga diberkahi gantengnya dengan kebaikan dan digunakan dengan kebaikan. Itu ya Ustadz, pembacaan basmalah yang benar gimana ya? Mungkin ini yang terakhir ya. Setelah itu kita masuk ke sesi tahsin. Gimana? Di tengah-tengah udah sih lumayan kita praktek sih. Sudah ya? Beberapa praktek huruf lah gitu. Bismillah yang bener ya. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Huruf ro-nya itu ya nggak terlalu karena kesalahan orang kebanyakan kalau baca ro itu kayak huruf R Indonesia, terlalu geter kayak gitu loh, kayak motor suaranya. Ro-nya itu cuma sejenak doang, nggak kebanyakan, nggak kepanjangan ro-nya. Hirro. Bismillahirrahmanirrahim. Dan kebanyakan salah orang itu kalau misalnya baca bismillah, kita harus tahu kalau misalnya di bahasa Arab kasroh, ya yang mau lift silakan ya kalau izin lift ya. Yang kasroh harokat i terbentuk itu bukan dengan kita senyum bibirnya.
Makanya banyak orang yang baca bismillah tuh bismillah, millah. Nah, kalau ada gerakan di sini, millah, millah. Nah, berarti dia salah ngebacanya karena kasroh itu artinya menjatuhkan. Nah, artinya menjatuhkan, kita jatuhin dagu kita lebih rendah. Jadi kalau bis, mi, lihat ya, i, nah gitu. Nah gitu suaranya. Jadi turun. Jadi i itu dibentuk karena kita turunin rahang bawah kita. I, bukan i, tapi i. Nah, kalau baca bismillah, bismillahirrahmanirrahim. Nah, itu yang paling penting tuh, yang paling banyak orang nggak tahu di bismillah. Kalau i, setiap kita ada i-nya di bismillah itu, i, bukan i. Terbentuknya i dengan menjatuhkan rahang. Itu singkatnya bismillah. Kalau basmilah bagian bis, katanya dia nanya tuh. Bisnya cepat atau lambat, Ustadz? Kalau abis saya langsung bis gitu. Bis apa? Bis Transjakarta. Kalau maksudnya bis cepat gimana? Kalau bis cepat kan kayak bis rela. bis antar kota, bis cepat. Masa gimana? Bismillahir. Masa gimana? Mungkin maksudnya kayak gini ya. Biasanya ada yang Bismillah, bisa gitu lah, bisa kayak ada sedikit jeda tuh biasanya kan. Bismillah. Ya enggak, kita cukup taruh di sin yang mati itu satu ketukan, tak gitu, nah gitu, Bismillah, Bismillah. Banyak orang yang kelamaan di sinnya, Bismillah. Jadinya sinnya itu terlalu lama. Kalau misalnya terlalu lama kan jatuhnya jadi dengung gitu kan, dengung. Jadi seolah-olah ada tasydid, ada ditahan itu di sinnya gitu kan. Maka baca bismillah, cukup sekutukan. Es, langsung pindah huruf. Bismillah, bukan bismillahirrahmanirrahim. Nah, kadang-kadang banyak orang yang ngebacanya kori-kori juga, ngebaca berlebihan. Makanya kebanyakan kori Indonesia yang MTQ yang ada bayati koro, hijaz gitu, yang ada irama-irama, atau kan yang bisa di panggung, yang Allah gitu, yang apa? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Yang gitu. Anak juga dulu sering lomba kan. Sampai akhirnya belajar tahsin, dikasih tahu kalau semua banyak yang salah. Makanya kalau lomba MTQ yang resmi di Saudi atau di Mesir, di Maghrib, Maroko, itu ada peraturan panjang pendeknya harus sesuai tajwid. Walaupun kita pakai irama, lagunya aja. Bayati koro, oke. Mungkin beberapa ulama ada yang ngelarang ya, ada yang kayak Syekh Aiman Sued, itu yang tertinggi sekarang di dunia sanatnya, bilang nggak boleh pakai nagem-nagem irama-irama bayati koro gitu-gitu. Nah, tapi kalau di beberapa ulama yang lain boleh, tapi jangan sampai kita ngorbanin tajwid. Itu yang salah fatal. Banyak yang bacanya jadi bismil. Jadi seolah-olah setelah bi itu ada ya yang mati. Jadi bismil kan gitu jadinya kan. Mentang itulah yang ana sering ulang-ulang dari awal, ulang-ulang terus dan nggak bosen-bosen. Jangan pernah ngutamain irama sebelum kita pelajarin benar, panjang pendeknya yang benar, gimana ketukan yang benar, berapa ketukan yang benar, makhraj yang benar gimana. Karena salah nada aja, salah arti gitu kan. Tadi salah kepanjangan aja. Contohnya ya, tadi kan kita udah contoh yang salah harokat atau salah nada, salah arti. Ada lagi yang salah harokat nih, A sama U. Kalau kita baca innama yakhsyallaha min ibadihil ulama, yakhsyallaha. Sesungguhnya yang paling takut sama Allah adalah ulama, orang yang paham agama. Karena apa? Semakin orang tahu hukum kan semakin tahu, oh, kalau riba masuk neraka, kalau ini masuk neraka kan. Kalau misalnya nggak tahu ancamannya kan kita bakal berani aja maksiat karena belum tahu kan. Makanya semakin orang berilmu semakin takut sama Allah. Kalau kita bacanya innama yakhsyallahu, jadinya apa? Sesungguhnya yang Allah takut itu ulama. Jadi Allah takut sama ulama. Jadi kebalik gitu loh. Itulah fatalnya dalam bahasa Arab, salah harokat satu aja. Atau salah panjang pendek satu aja. Salah nada satu bisa fatal ke artinya. Jadi itu tentang... Tadi siapa yang mau ngaktifin suara tadi? Ada. Mungkin ini pertanyaan paling terakhir ya, Mas Zaid. Soalnya ini kan udah 10.49 dan kita harus persiapan sholat Jumat juga. Juga mungkin yang paling terakhir aja tadi itu siapa yang ingin mengaktifkan suara saudari Korea ya? Saudari Korea, apakah ingin bertanya secara langsung via suara? Apabila memang iya, silakan untuk unmute mikrofonnya. Silakan untuk unmute mikrofonnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Saya yang tanya tadi tentang bismillah. Jadi kalau abiku itu biasanya kayak gini, bismillah langsung gitu loh. Tapi Bismillah. kebanyakan orang tuh kayak dijeda dulu, bismillah. Nah, ada yang cepet bismillah, itu bener mana? Oh, kayak gitu. Kalau itu salah, apa namanya? Soalnya di sini tadi kan ada kita baca di sifat nih. Di sifat tadi mana ya? Dibaca tuh. Ya, yaitu sifat sin itu. Ya, dia ditahan. Apa namanya? Di situ ya. Longgar itu berarti kita nggak buru-buru. Jadi pas kita baca bismillah itu kita tahan dulu di sinnya, satu harokat, satu ketukan. Bismillah. Nah, itu kesalahan banyak orang nih kalau misalnya baca itu huruf-huruf mati dibacanya buru-buru, nggak sempurna satu ketukan. Sedangkan hak kita namanya tajwid apa kemarin kita pelajari di awal, memberikan semua huruf haknya pada saat dibaca. Kita nggak boleh zolim semua huruf yang lain kan. Kita kasih hak yang ini, yang lain nggak dikasih haknya. Huruf-huruf juga punya hak masing-masing yang harus kita penuhi. Kalau kita huruf mati ini ya, contoh di sini ya, dilihat di situ ada di layar nih, ada huruf ba, sin. Kalau misalnya kita baca sin, misalnya sin, bismillah, pas masuk ke sin yang mati, bis sampai satu ketukan, bismi baru ke mi. Jangan sampai kita bacanya setengah harokat. Setengah harokat itu apa? Buru-buru tadi. Bismillah, bismillah, bismillah. Karena huruf-huruf mati itu harus kita sempurnakan satu harokatnya. Mereka juga punya hak sebagaimana huruf yang hidup. Yang mati itu artinya sukun, yang harokatnya sukun ya. Yang mati, huruf mati. Misalnya, alhamdulillah. Banyak imam-imam masjid nih, bacanya biar enak, cepat. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdu. Nah, al itu kan huruf mati. Lamnya kan. Nah, kita harus sempurnakan bacanya. Alhamdulillah. Tok. Jadi ketukannya itu sesuai. Al. Sampai satu ketukan di huruf lam mati itu. Banyak yang kecepatan jadi alhamdu gitu kan. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhaakumut takatsur. Bismillah yang tadi. Nah, kayak gitu ya. Wallahu ta'ala alam. Jadi huruf mati tetap harus disempurnakan satu harokat. Tapi nggak kelamaan tahannya. Nah, itu dia. Baik, itu saja Mas Zaid. Apa ada tambahan lagi untuk yang menjawab tadi, pertanyaan tadi? Sudah ya? Kita tutup paling ya. Tadi ada yang bilang, pertanyaan saya kok belum dijawab, yang mana emang dia nanya? Gitu ya. Oh, kalau begitu ini saja ya, apa namanya itu, kita kan memang sudah waktunya sudah dekat dengan Jumatan. Jadi mungkin bagi yang belum terjawab pertanyaannya, kami mohon maaf. Namun jangan khawatir, apabila ada pertanyaan boleh ditanya aja secara langsung di grup saja, di grup WA. Nanti kalau seandainya Mas Zaid ada masa atau waktu untuk menjawabnya, nanti insya Allah akan dijawab langsung oleh Mas Zaid. Ya, insya Allah. Gak apa-apa ya? Terus penutupan. Penutupan aja ya. Jadi aja untuk ini mungkin kalau kita masuk ke makros ini emang udah mulai agak bosenin ya, karena mulai banyak materi atau apa. Dan juga ilmu tahsin ini termasuk ilmu yang nggak gampang dan harus ada kesabaran. Kadang-kadang kita udah ulang-ulang salah gitu, tapi kita harus ketahuin setiap kesalahan kita, bacaan kita yang salah itu Allah hitung pahala. Yang tadi kita bilang di awal hadisnya, satu huruf Al-Quran itu kita dapat pahala 10 pahala, bukan satu. Kalau alif lam mim 30 pahala, berarti Al-Fatihah itu berapa pahala gitu kan. Kalau kita salah sampai 1000 kali kita salah, satu huruf nih, berarti kita ada 1000 kali 10 ribu pahala gitu kan. Setiap salah kita Allah hitung pahala, dan setiap pahala itu menghapuskan dosa, dan kita dosanya banyak banget gitu kan. Termasuk belajar tahsin itu ngebenerin bacaan berkali-kali gitu kan. Salah lagi, pahala lagi, dibenerin lagi, pahala terus. Begitu bareng-bareng dosa kita diampuni, dan Allah tempati orang derajatnya di surga tergantung ayat apa yang terakhir dibaca, yang dia hafal. Dan semoga kita semua Allah berikan tempat tertinggi di surga, dan semoga kita semua yang bersama-sama hari ini mengikuti acara ini, Allah jadikan termasuk orang-orang yang khairukum man ta'allamal Qur'an, sebaik-baik kalian yang mengajarkan Quran dan mengamalkannya. Semoga kita mendapatkan syafaat masuk surga dari jalur Al-Quran. Itu aja. Wallahu ta'ala alam. Langsung ke Mas Nova. Baik, kami ucapkan jazakumullah khairan katsiran Mas Zahid. Terima kasih banyak atas pelajaran yang sangat bermanfaat kali ini. Dan insya Allah semoga kita semua mendapatkan keberkahannya, dan ilmu ini juga diridhoi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin.
untuk para partisipan, saya ucapkan juga terima kasih banyak atas semua kontribusinya dalam mengikuti acara ini, sehingga acara ini berjalan sangat lancar, alhamdulillah. Nah, bagi yang belum dapat belum dapat kesempatan untuk masuk ke dalam grup WhatsApp, jangan khawatir, bisa langsung chat di DM Instagram kami di @halalbiz.id. Kemudian jangan lupa subscribe. Untuk subscribe halalbiz.id di YouTube, kemudian di Instagram pun juga, kemudian juga jangan lupa untuk mengikuti semua sosial media kita. Karena apa? Karena insya Allah kami akan mengundi 2 pemenang insya Allah yang akan kami berikan berupa merchandise dari Halalbiz Academy, yaitu tote bag. Nah, jadi nanti untuk peraturannya bagaimana cara mendapatkannya, nanti stay tune saja di sosial media kami. Insya Allah akan kami umumkan bagaimana cara untuk mendapatkan merchandise dari Halalbiz Academy. Nah, untuk selanjutnya di kelas tahsin part 3, insya Allah akan dilaksanakan juga di hari Jumat depan. Insya Allah Mas Zaid siap ya? Untuk apa? Mas Zahid, untuk kelas tahsin part 3, insya Allah Jumat depan ya. Insya Allah semakin dalam gitu kan. Baik, baik. Udah bukan kulit Insya Allah semakin dalam ya. Iya. Baik. Namun jangan khawatir bagi yang belum sempat hadir di part 1, itu insya Allah nanti di grup itu sudah akan kami kirimkan juga semua modul pembelajaran di part 1, part 2, nanti insya Allah sampai part 3 selanjutnya juga akan di-share di grup WhatsApp. Stay tune terus di grup WhatsApp, jangan sampai keluar karena akan ada banyak lagi kelas-kelas lain insya Allah. Oke, langsung saja kita tutup. Sebelum kita tutup, kita baca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih para partisipan, kami tunggu lagi di Jumat depannya. Kami pamit undur diri, mohon maaf bila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Baik.